Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, Jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 796 Subscribe Penatua. 9 tingkat darah tingkat raja tampaknya satu tingkat berbeda dari tingkat dewa, tetapi pada dasarnya, tidak ada bandingannya. Pencapaian masa depan dari mereka yang belum membangkitkan darah setingkat dewa akan dibatasi. Hanya ketika kita membangkitkan darah tingkat dewa kita dapat dianggap sebagai arogansi tingkat dewa, dan akan ada kemungkinan tak terbatas untuk pencapaian di masa depan. 300 teratas dari daftar Qianjiao semuanya adalah Tianjiao yang telah membangkitkan darah tingkat dewa. Apakah ini darah dewa? Di mata Luming, intinya bersinar, mengungkapkan warna harapan. Pada saat ini, tubuh panjang Qianli, seolah menjadi cahaya, mengalir ke dalam darahnya. Membunuh. 3 sihir seperti 2 kacang polong, dan suaranya persis seperti naga, 3 manusia ajaib, seperti hidup, menjadi 3 akun ajaib yang nyata. Fusi darah. Dikatakan bahwa mereka yang terbangun ke tingkat ketuhanan darah dapat menampilkan perpaduan darah dan darah. Tubuh melebur ke dalam pembuluh darah dan berubah menjadi bentuk pembuluh darah, yang dapat mengeluarkan kekuatan tempur yang mengerikan. 3 kepala iblis Jiao, cakar besar, menuju angin dan awan yang kacau dan orang lain menamparkan dan pergi. Bersama. Angin dan awan yang kacau meraung, dan ada ketakutan di matanya. Dia mengembuskan napas kuat, dia membengkokkan busurnya dan membuat anak panah. Sebentar lagi, dia menembakkan 9 anak panah ke dalam satu garis dan menembak ke arah iblis berkepala 3 Jiao. Pada saat yang sama, Wang Haotian, Jiang Taiyu, dan lainnya juga melancarkan serangkaian serangan terhadap ketiga iblis tersebut. Kapan? Pertama-tama, 9 anak panah itu dikepakkan oleh satu cakar dari 3 iblis, dan cakar besar itu terus memukul ke depan. Menyentuh. Dalam situasi kacau, Wang Haotian dan yang lainnya terkejut, terbang keluar seperti kerang dan meludahkan darah. Sebuah langkah, kekacauan Feng Yun dan yang lainnya semuanya terluka, satu persatu melihat ke arah naga seribu li. Kamu ingin bertarung denganku, itu di luar kemampuan kami. Iblis berkepala 3 Jiao memuntahkan kata-katanya, lalu menyusut dengan cepat. Saat berikutnya, dia menjadi naga lagi. Dia melihat angin dan awan yang kacau dan lainnya dengan keganasan. Bergulir, selesai bergulir. Orang-orang di sekitar terkejut. Apakah ini kekuatan darah dewa? Penggabungan darah, dan itu sangat kuat. Mata Luming berbinar. Prestasi Long Qianli harus menjadi 5 tingkat lautan spiritual. Meskipun mereka lebih tinggi dari kekacauan, sulit bagi Tianjiao biasa untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Namun, Long Qianli benar-benar hancur. Selain itu, tidak ada yang tahu bahwa Qianli telah lama menggunakan kekuatan barusan. Dengan peningkatan kultivasi, setelah fusi darah, kekuatannya akan lebih kuat. Apakah kamu akan bertarung lagi? Mata Long Qianli menyapu Feng Yun yang kacau dan orang lain, sehingga wajah mereka sangat berubah. Long Qianli, Tianjiao tingkat dewa dari ketiga keluargaku tidak ada di sini hari ini, jika tidak, aku mungkin tidak takut padamu. Angin dan awan menggerogoti gigi mereka. Omong kosong, sekarang, keluar dari sini. Jalan Long Qianli. Long Qianli, pewaris Sun biru dan emas, kamu bisa mengambilnya, tapi yang lain milik kami. Wang Hao, jalan surga, masih belum mati hati tentang token Luming. Long Qianli mengerutkan kening dan melirik Luming dan yang lainnya. Akhirnya, dia jatuh pada Ruan Tingting dan berkata, kamu adalah pewaris emas biru Sun. Ikutlah dengan kami. Mustahil. Suara Luming jelas. Yah, tidak mungkin. Apakah kamu akan menghentikanku? Mata Long Qianli dingin. Dia adalah temanku. Jika kamu ingin membawanya pergi dan memisahkannya dari jiwanya, kamu harus melewatiku dulu. Mata Luming sangat tegas. Hahaha. Tanpa diduga, Long Qianli tertawa terbahak-bahak dan berkata, jadi kamu khawatir tentang ini? Itu tidak perlu. Apakah kamu pikir kami akan sama menjijikkannya dengan 6 keluarga kuno? Kami akan mengambilnya kembali, bukan untuk memisahkan warisannya, tetapi untuk mengolahnya. Dia dan biarkan dia tumbuh dewasa. Oh, bagaimana aku bisa mempercayaimu, Lu Mingdao? Ini sangat sederhana. Dalam sejarah, gadis ini bukan satu-satunya yang telah diwariskan oleh yang kuat. Yang terakhir yang pergi ke penjaga terlarang surga kaisar semuanya dilatih. Beberapa dari mereka bahkan menginjak posisi paling kuat dan kehilangan warisan mereka. Siapa yang tahu itu? Jalan Long Qianli. Luming, aku akan pergi bersama mereka. Ruan Tingting keluar dari gua dan berkata, Kaisar Surga melarang penjaga, dan tidak ada preseden untuk merampas warisan orang lain. Ruan Tingting tahu betul bahwa cara terbaik untuknya sekarang adalah pergi ke penjaga terlarang surga kekaisaran. Jika dia tidak pergi, 6 keluarga kuno tidak akan menyerah, dan mereka akan terlibat. Luming dan rekan-rekannya juga sangat jelas tentang hal ini. Puan Long, aku bisa pergi denganmu, tapi aku punya syarat.
Jalan Ruan Tingting. Syarat apa? Jalan Long Qianli. Aku ingin mereka pergi dari sini bersamaku dan membiarkanmu pergi saat kita keluar dari Gunung Baisunsan. Ruan Tingting menunjuk ke Lu Ming dan mereka. Tidak, mereka harus tinggal. Wang Haotian segera berteriak. Apakah giliranmu untuk berbicara? Mata Long Qianli tiba-tiba tenggelam, dan wajah Wang Haotian memutih. Berapa banyak dari kalian, demi teman, dapat menjaga sampai akhir dan melawan musuh yang kuat? Ini adalah hal yang paling mengagumkan untuk Tian Jiao, seorang pahlawan dan naga. Jika kamu tidak mengatakan itu, aku akan melakukannya. Oke, ayo kita keluar bersama. Suara besar Long Qianli. Lu Ming, ayo kita keluar dari sini bersama. Ruan Tingting menatap Lu Ming dan Xian Yanxing. Bagus. Lu Ming mengangguk. Sekarang, kamu sebaiknya pergi dari sini dan meningkatkan kultivasi kamu. Segera, Lu Ming melambai, pedang mengaum dan susunan guntur menghilang. Pergi. Long Qianli memimpin, dan Lu Ming mengikuti Long Qianli dan yang lainnya dan terbang keluar. Brengsek. Wang Hao meraung marah, matanya berbinar dengan kesempatan dingin untuk membunuh. Nah, beritahu keluarga bahwa orang-orang ini tidak dapat dilepaskan dengan mudah. Kekacauan juga merupakan suara yang dingin. Mereka, kepada keluarga mereka, menyebarkan berita itu. Lu Ming dan mereka segera keluar dari Gunung Baizun dan terbang ke barat. Nadi naga keluarga Wang ada di timur, sedangkan penjaga surgawi kaisar ada di pusat kota Kowloon. Setidaknya 10 juta mil jauhnya dari sini. Setelah terbang ratusan ribu mil, mereka berhenti. Ting-ting, kami tidak akan memberimu tumpangan. Hati-hati. Kosong dengan cara yang enggan. Yah, kamu juga. Aku akan kembali padamu ketika aku berhasil. Jalan Ruan Tingting. Selamat tinggal, Ting-ting. Lu Ming dan Xian Yanxing juga mengucapkan selamat tinggal pada Ruan Tingting. Setelah itu, Lu Ming mengepalkan tangan ke Long Qianli dan berkata, saudaraku, Lu Ming punya pertanyaan untuk ditanyakan. Aku tidak tahu di mana ada tempat untuk mengisi esensi darah di kota Kowloon. Mengisi kembali kekuatan pembuluh darah tentu saja merupakan tempat yang paling cocok untuk kolam Wanshui. Itu adalah tanah suci tingkat tinggi untuk budidaya. Di dalamnya, kekuatan pembuluh darah dapat diakumulasikan, yang sangat membantu untuk membangkitkan pembuluh darah ketiga. Namun, kamu memerlukan token untuk memasukkannya. Jalan Long Qianli. 10.000 kumpulan darah. Mata Lu Ming cerah. Lu Ming, aku akan memberimu jimat giok ini. Ini mencatat beberapa tempat suci budidaya di kota Jiulong, beberapa di antaranya biasa dan beberapa tingkat tinggi. Namun, semua tempat suci budidaya tingkat tinggi hanya dapat diterima jika memenuhi syarat. Kamu bisa melihatnya. Long Qianli melempar jimat batu giok ke Lu Ming. Bab 797. Lu Ming mengambilnya dan berkata, terima kasih banyak. Sama-sama, pergi. Long Qianli tersenyum, dengan Kaisar Tianjin Wei, dan Ruan Tingting, pergi dari sini. Pria gendut, jangan lihat, orang-orang jauh. Lu Ming melihat Kong Jin dan menatap ke arah jauh Ruan Tingting, dan menepuk bahunya. Aku tidak menyangka, kamu pria gemuk, kamu cukup penyayang dan benar. Xian Yanxing melengkungkan bibirnya. Tentu saja, aku tidak ingin melihat siapa aku. Kosong ke tangan, entah kapan, muncul kaki domba, mulai menggerogoti. Apakah kamu tidak ingin aku memperkenalkan saudara perempuan Xiao Qing kepadamu? Lu Ming berbisik kepada pria gendut itu. Tubuh pria gendut itu sepanjang waktu, dan matanya bersinar. Dia berkata, perkenalan, tentu saja. Ting-ting adalah Ting-ting, saudara perempuan Xiao Qing. Itu saudara perempuannya, itu berbeda. Tidak tahu malu, keduanya tidak tahu malu. Mereka adalah burung berbulu. Xian Yanxing berteriak dan menatap tajam ke arah Lu Ming. Pria gendut itu tertawa dan mengunyah kaki domba dan bertanya, Lu Ming, kemana kita akan pergi sekarang? Gunung Baizun, pasti tidak bisa pergi. Pergi ke kolam Wanshui dulu, selamatkan pedang saudara. Xiao Qing, pria gendut, kamu tidak ikut serta dalam pemeriksaan 100 pagoda, kan? Lu Ming Dao. 100 pagoda. Baik Xian Yanxing dan pria gendut itu sama-sama bingung. Kamu bisa mendapatkan token yang mengarah ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi setelah lulus ujian pagoda Baizun. Dengan bakatmu, kamu bisa lulus ujian. Kami akan kembali ke Gunung Baizun dulu. Setelah kamu mendapatkan token, kita akan pergi ke kolam Wanshui bersama. Lu Ming Dao. Wan Sechi tidak hanya dapat menyembuhkan pedang terbang, tetapi juga mengumpulkan kekuatan darah untuk mempersiapkan kebangkitan pembuluh darah ketiga. Kembali ke Gunung Baizun, bisakah aku membiarkanmu kembali? Kata Xian Yanxing. Lu Ming mengangguk. Lu Ming, sebaiknya kamu berhenti mengobrol. Kamu dalam bahaya. Dan tiba-tiba mengeluarkan suara. Hati beberapa orang melonjak. Dan, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya. Begitu kamu keluar dari Gunung Baizun, kamu akan diawasi. Kurasa beberapa ahli akan segera datang. Jalan Dan. Lu Ming mengerutkan kening, perasaan Dan sangat kuat, seharusnya tidak ada kesalahan. Siapa itu?
Begitu mereka keluar dari Gunung Baizun, mereka menatap mereka. Apakah mereka orang-orang dari keluarga Wang dan keluarga yang kacau balau? Ayo pergi. Lu Mingdao, lalu, mereka terbang ke gunung yang luas. Segera, mereka jatuh di sebuah lembah. Lu Ming mulai mengukir prasasti di lembah itu, satu demi satu, tidak masuk ke dalam tanah. Beberapa menit kemudian, tirai cahaya melintas di atas mereka. Kemudian, untuk dirinya sendiri, Xian Yanxing, dan pria gendut itu, Lu Ming mengukir sebuah susunan untuk menekan nafas, menutupi nafas sepenuhnya. Itu susunan sihir. Dari luar, kita tidak bisa melihat kita sama sekali. Kita hanya bisa melihat tumpukan batu. Aku akan lihat siapa yang mau berurusan dengan kita. Saluran dingin Lu Mingsen. Segera setelah itu, raungan keluar, setidaknya selusin sosok terbang ke sisi ini. Orang-orang ini, berpakaian hitam, terlihat sangat tua. Mereka bukan anak muda. Mereka berhenti di atas lembah dan melihat sekeliling. Mereka seharusnya datang ke daerah ini. Ada apa? Bagaimana nafasnya bisa pecah? Ces, kali ini, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Jika kita berani membunuh Tian Jiao dari keluarga Sangguan, kita akan mati. Terlebih lagi, tetua menyuruh kita melakukan sesuatu yang lebih tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain. Kitalah yang memulainya secara rahasia. Sebuah suara lama keluar, dan mesin pembunuh itu sangat dingin. Belakangan, selusin orang terbagi menjadi beberapa gelombang dan dikejar ke beberapa arah. Ternyata itu adalah anggota keluarga Sangguan. Di mata Lu Ming, kesempatan untuk membunuh melintas. Ini cara yang tidak tahu malu untuk menyerang yang lama. Lu Ming, apa yang akan kamu lakukan? Xian Yanxing menatap Lu Ming. Karena mereka akan datang, itu hanya akhir dari pot. Lagi pula, mereka kekurangan linjing. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya. Haha, itu keren. Kong Jin tertawa. Saat ini, Lu Ming mulai mengukir prasasti di tempat. Pada awalnya, dia mengukir beberapa susunan sihir untuk menutupi seluruh lembah. Kemudian, dia mulai mengukir susunan pembunuhan. Kali ini, butuh 1 hari bagi Lu Ming untuk mengukir 12 susunan tingkat 6 di lembah ini, di mana susunan guntur pedang yang mengaum adalah yang utama. Dengan kekuatan spiritual aku tidak dapat sepenuhnya mengukir deretan pedang yang mengaum, tetapi orang-orang di keluarga Sangguan memiliki kultivasi tertinggi, yang seharusnya 7 tingkat laut spiritual dan 7 tingkat laut roh pembunuh, yaitu cukup. Lu Ming mengubah pikirannya, ayo bawa mereka ke sini sekarang. Lu Ming tersenyum. Lu Ming menghapus susunan penekan nafas dari 3 orang dan susunan ajaib yang menutupi mereka. Tiba-tiba, mereka bertiga terekspos di lembah. Setelah itu, ketiga pria itu duduk berlutut di lembah dan berlatih. Napas yang kuat meledak tanpa disembunyikan. Puluhan ribu mil jauhnya, beberapa pria berbaju hitam sedang terbang. Ada apa? Aku sudah lama mencari mereka, tapi aku belum menemukan mereka. Kemana mereka pergi? Apakah mereka jauh dari tempat ini? Seseorang berteriak. Jangan tidak sabar. Menurut nafas yang terdeteksi oleh susunan, mereka seharusnya berada di area ini. Kami akan terus mencarinya. Pertama, suara lama keluar. Saat itu, lelaki tua itu, sang pemimpin, tiba-tiba berhenti. Ada reaksi. Aku melihat bahwa lelaki tua itu sedang memegang piring susunan di tangannya. Saat ini, ada titik di pelat susunan yang bersinar. Panggil yang lain. Yang pertama adalah cara orang tua itu. Segera, lebih dari selusin orang berkumpul dari segala arah, dan mereka terbang ke arah Lu Ming. Segera, mereka muncul di atas lembah tempat Lu Ming dan Lu Ming berada. Lu Ming dan Xian Yanxing tiba-tiba membuka mata mereka dan berdiri satu demi satu. Tuan-tuan, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Lu Ming bertanya dengan salah. Datang dan bunuh kamu. Yang pertama adalah orang tua. Bunuh kami, siapa kamu? Wajah Lu Ming sangat berubah, dan Xian Yanxing serta Kong Jin berpura-pura mengalami perubahan besar. Hei, kamu tidak perlu bertanya lebih banyak tentang ini. Turun ke neraka dan tanyakan tentang itu. Kalian, turun dan bunuh mereka. Lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan ketiga lelaki berbaju hitam itu bergegas turun, dan napas mereka terengah-engah, dan mereka melancarkan serangan gila ke Lu Ming. Namun, ketiganya tidak berdarah, tampaknya mereka tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Mereka semua adalah 6 tingkat kultivasi spiritual, dan kekuatan bertarung mereka sangat mengerikan. Orang tua itu, sangat berhati-hati. Lu Ming mengubah sebuah ide. Jelas, kepala lelaki tua itu mengirim 3 orang, tetapi juga ingin menjelajah. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Kong Jin berdiri bersama. Mereka tidak mencari pelayanan yang berjasa, tetapi tidak mencari kesalahan. Mereka melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Sekarang, ini bukan waktunya untuk pertempuran besar. Yang diinginkan Lu Ming adalah satu pot. 3 orang bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain. 3 master dari 6 tingkat lautan roh tidak dapat mematahkan pertahanan mereka sama sekali untuk sementara waktu. Pertempuran 6 tidak dapat dipisahkan. Bab 798.
Dalam sekejap mata, ada lebih dari 100 gerakan dalam perang, dan masih sulit untuk menentukan hasilnya. Ketiga hewan kecil ini sangat kuat. Mereka harus dibunuh. Kepala lelaki tua itu, warna syok. Lu Ming, mereka bertiga, semuanya adalah pencapaian Ling Hai. Namun, mereka bekerja sama dan bekerja sama dengan sempurna. Sungguh mengejutkan bahwa mereka dapat bersaing dengan tiga Master Ling Hai Liu Zong. Seharusnya tidak ada masalah. Mari kita membuat keputusan cepat bersama. Setelah sekian lama, kita mungkin akan menarik perhatian orang lain. Yang pertama berbicara. Perannya tidak kecil. Jika orang kuat lainnya lewat dan mengungkap identitas mereka, keluarga Sangguan tidak akan dapat bertanggung jawab kepada dunia luar. Saat ini, jika generasi muda dikalahkan, mereka akan mengirim orang tua untuk menyerang dan membunuh mereka secara diam-diam. Bagaimana bisa para talenta dari daerah lain berani datang ke kota Jiulong untuk bertarung dengan banyak Tianjiao? Jika mereka secara tidak sengaja mengalahkan Tianjiao dari keluarga aristokrat yang hebat, mereka diam-diam akan mengirim orang tua untuk menyerang dan membunuh mereka. Siapa yang berani datang? Membunuh. Membunuh. Yang lain minum dingin dan pergi ke lembah bersama. Nafas yang kuat dan kesempatan membunuh yang dingin membuat Lu Ming dan rambut mereka menjadi dingin. Setidaknya ada 5 orang kuat dengan 7 tingkat lautan roh, dan kekuatan tempur mereka benar-benar hancur. Wajah Lu Ming berubah dengan liar dan meraung, cepat, cepat keluar. Mereka berjuang untuk menyerang dari luar, tetapi 3 master dari Ling Hai 6 mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Saat berikutnya, lebih dari selusin pria berjubah hitam turun ke lembah. 3 anak, mengirimmu ke jalan, ingat di kehidupan selanjutnya, bersikap rendah hati, beberapa orang, tidak bisa menyinggung perasaan. Yang pertama adalah cara orang tua itu. Ya, di mataku, kalian keluarga Sangguan bukanlah apa-apa. Lu Ming mencibir. Pria tua itu mengubah wajahnya dan berkata, apakah kamu mengenal kami? Kamu sedang menunggu. Sekarang, biarkan aku mengantarmu jalan. Lu Ming mencibir dan melangkah. Bersenandung. Tiba-tiba, seluruh lembah penuh dengan cahaya. Di tanah dan di dinding, ada prasasti yang padat. Prasasti dari berbagai warna terjalin menjadi satu, dan sangat indah. Tidak, kita terjebak. Keluar dari sini. Pria tua itu meraung. Terlambat, bunuh. Lu Ming minum, ki pedang tak berujung mengembun, dan membunuh lelaki tua itu dan yang lainnya. Lu Ming menghabiskan beberapa jam untuk menyusun pedang dan guntur ini. Meski tidak bisa mengerahkan kekuatan terkuatnya, itu jauh lebih kuat daripada yang diukir di Gunung Baizun. Selain itu, ada 11 arai besar lainnya untuk membantu. Tanaman merambat meledak satu persatu dan menjerat orang-orang dari keluarga Sangguan. Kemudian, roh pedang, geng pedang, dan cahaya tombak dibunuh ke arah mereka. Tinja, tinja. 10 master dari 6 tingkat lautan roh terbunuh dalam sekejap. Hanya ada 5-7 Master Ling Hai, masih berjuang untuk mendukung, ingin menerobos, tetapi tidak bisa keluar sama sekali. Semua jenis formasi besar, tutupi. 12 formasi besar di bawah Lu Ming tidak hanya untuk menyerang dan membunuh, tetapi juga untuk menjebak musuh. Segera, bunuh 5 orang, darah menetes, oleh pedang ki membatasi sejumlah luka. Ah, keluarga Sangguanku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang tua, sang pemimpin, meraung dengan enggan. Namun tak lama kemudian, mereka juga mengikuti jejak pendahulunya dan terbunuh di sini. 15 master dengan 6 level di atas Ling Hai akan dihancurkan. Ada banyak kristal roh yang luar biasa pada orang-orang ini. Ayo cari tempat untuk berlatih terlebih dahulu. Lu Mingdao. Dia mengambil cincin penyimpanan 15 orang dan menangkapnya di tangannya. Ngomong-ngomong, esensi darah 15 orang juga dimakan olehnya. Esensi darah dari 15 orang ini terlalu kuat. Dia memiliki perasaan bahwa dia tidak bisa mengendalikannya. Dia sangat perlu mencari tempat untuk berlatih. Pada saat itu, Lu Ming melambaikan tangannya, dan nyala api muncul, membakar 15 mayat menjadi abu. Kemudian mereka bertiga pergi dari sini dan terbang ke kejauhan. Setelah lebih dari 200.000 li, mereka menemukan sebuah gua rahasia dan masuk. Hitung 10 cincin penyimpanan ini. Aku akan berlatih. Setelah itu, Lu Ming duduk bersila dan memurnikan darahnya. Sebelum itu, dalam pertempuran antara Gunung Baizun, keluarga Wang, keluarga Jiang dan keluarga Luan, mereka membunuh 6 master berat Ling Hai 5 dan memurnikan esensi darah mereka. Lu Ming merasa bahwa darah prasasti penjara semakin dekat dengan promosi. Dia sepertinya bisa melihat tingkat darah dewa. Lu Ming bekerja keras untuk menyempurnakan esensi darah. Xian Yanxing dan Kong Jin juga sedang berlatih. Di antara 15 seniman bela diri, yang terendah adalah 6 tingkat lautan spiritual, dan 5 lainnya 7 tingkat. Kekuatan esensi dan darah terlalu kuat. Dimurnikan terus-menerus mengalir ke dalam darah monumen penjara kota, sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Kali ini, butuh 3 hari, Di atas kepala Lu Ming, pembuluh darah dari prasasti penjara Zen bergetar dengan liar. 9 cakra perak memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti 9 matahari perak.
Xian Yanxing dan Kong Jin sama-sama membuka mata dan menatap Luming. Tiba-tiba, mata mereka melebar dan mulut mereka terbuka. Xian Yanxing lebih baik, terutama saat dia kosong. Dia bisa menelan kaki domba besar dengan mulut terbuka. Aku dapat melihat bahwa 9 cakra perak pada prasasti penjara perlahan-lahan menyatu ke bawah. Pada awalnya, keduanya digabungkan menjadi satu, dan kemudian ketiganya digabungkan menjadi satu. Akhirnya, 9 cakra perak semuanya bergabung menjadi satu. Ketika 9 cakra perak bergabung bersama, mereka memancarkan cahaya keemasan, bukan cahaya perak. Pada saat yang sama, volume prasasti penjara kota juga berkembang pesat, menjadi lebih megah dan tinggi. Di atas prasasti, ada rasa lapar, kuno, dan masif. Tampaknya itu berasal dari zaman kuno dan melintasi ruang dan waktu, memberi orang tekanan yang kuat. Awan di atas juga menjadi sedikit lebih terang, sehingga orang dapat melihat lebih jelas garis prasasti penjara Kingsen. Sebuah cakra emas mengelilingi tablet penjara. Ya Tuhan, Tuhan, darah level dewa, ditingkatkan menjadi darah level dewa. Kosong ketampilan tertegun, menganga. Xian Yanxing baik-baik saja, karena dia sudah lama mengetahui bahwa darah Luming akan ditingkatkan. Meski kaget saat ini, dia tidak kehilangan kesabaran. Akhirnya, tingkatkan ke darah level dewa. Mata Luming cerah. Dia memiliki perasaan yang luar biasa di dalam hatinya bahwa dia dapat diubah menjadi monumen penjara kapan saja untuk menekan semua musuh. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar menunggu suasana hati. Hatinya tergerak, tiba-tiba, dia merasa bahwa dia berubah menjadi cahaya, bukan menjadi monumen penjara kota. Saat ini, napas monumen penjara kota sangat kaya. Perasaan yang lebih indah lahir. Luming tampaknya adalah monumen penjara. Zhentu Tiamong. Luming masih lebih kuat dari prasasti penjara Shenzhen. Sua. Pada saat berikutnya, prasasti penjara kota menyusut dan akhirnya berubah menjadi sosok Luming, muncul di tanah. Luming, darahmu bisa ditingkatkan. Ini sangat kuat dan kuat. Kosong ke dalam tubuh gemuk itu, sepertinya tidak ada bobot, Sua muncul di samping Luming, sepasang mata kecil menatap terbesar dalam sejarah, di sekitar Luming, mata menyapu. Bab 799. Pria gendut, ini adalah jenis keterampilan rahasia yang aku pahami dari pembuluh darah. Itu bisa melahap darah esensi dan meningkatkan level pembuluh darah. Lu Mingdao. Lemak yang dikosongkan ke orang itu, tentu saja tidak mengatakan, bisa untuk Ruan Tingting, terlepas dari kehidupan, dan kekacauan perang keluarga, pada saat yang sama, agar tidak melibatkan mereka, pada awalnya tidak memberi mereka suara. Mereka dapat dikatakan telah mengalami perang hidup dan mati. Lu Ming secara alami mempercayainya. Apalagi jika dia sering keluyuran bersama di masa depan, dia tidak bisa menyembunyikan hubungan darahnya. Oleh karena itu, Lu Ming tidak menyembunyikan peningkatan hubungan darahnya. Tentu saja, tidak disebutkan darah Jiulong, tapi hanya seni rahasia di dalam darah. Keterampilan rahasia darah, kuat. Mengapa aku tidak memiliki keterampilan rahasia yang begitu kuat? Dengan wajah sedih, pria gendut itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menyentuh Luming. Halo, pria gendut, apa yang kamu lakukan? Aku tidak punya hobi itu. Luming mundur. Biarkan aku melihatnya, biarkan aku mempelajarinya. Mata gemuk bersinar. Luming langsung menendang pria gendut itu seekor anjing untuk memakan kotoran. Pria gendut, ini rahasia darahku. Jangan beritahu aku tentang itu. Luming memperingatkan. Aku tahu, biarkan aku mempelajarinya. Orang gemuk masih belum menyerah. Pergilah. Kali ini bukan Luming yang membuka mulutnya, tapi Xian Yanxing. Dia menatap pria gendut itu dengan matanya yang tidak bagus, dan jari-jarinya berterbangan dengan bunga teratai. Gendut segera jujur, mulutnya bergumam, hanya akan peduli pada laki-laki mereka sendiri, bahkan teman harus bertarung, aku sangat sengsara. Wajah Xian Yanxing memerah. Luming memandang Xian Yanxing sambil tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah menembus 3 tingkat Linghai dalam kultivasimu? Dia menemukan bahwa Xian Yanxing dan pria gendut telah membuat terobosan akhir-akhir ini. Dia mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan esensi darah, tetapi dia juga memiliki perasaan di tengahnya. Baiklah. Xian Yanxing mengangguk. Tidak ada gunanya untuk menerobos. Bukannya kamu tidak bisa mengalahkanmu. Kamu sebenarnya ditingkatkan menjadi pembuluh darah tingkat dewa. Setelah pembuluh darah menyatu, kamu akan kentut. Pria gemuk itu bergumam. Maka kamu juga harus bangun ke darah ketiga sesegera mungkin. Ayo kembali ke Gunung Baizun. Kamu bisa pergi ke Menara Baizun, dapatkan tokennya, lalu pergi ke Wan Sechi bersama Lu Mingdao. Namun, tentunya mereka tidak akan kembali seperti ini, melainkan mengubah penampilan mereka. Saat mereka dalam keadaan ini, sangat mudah untuk mengubah penampilan dan sosok mereka. Selama kamu mengontrol struktur muskuloskeletal, itu sangat mudah. Ini terutama nafas. Tidak peduli bagaimana penampilan dan tulang berubah, nafas tidak bisa berubah. Namun, poin ini sederhana. Luming langsung mengukir susunan nafas konvergen pada ketiga orang tersebut, sehingga semua nafas akan menyatu. Jika kamu tidak dapat mengubahnya, itu hanya masalah konvergensi.
Ketiganya mengubah penampilan dan bentuk tubuh mereka, berganti pakaian dan terbang ke Baizunsan. Setengah hari kemudian, mereka kembali ke Gunung Baizun dan langsung menuju Menara Baizun. Masih ada beberapa orang di bawah pagoda. Saat ini, seseorang sedang bergegas ke menara. Tapi yang tertinggi hanyalah lantai 6, dan segera setelah itu, semua orang gagal. Saat lampu di lantai 6 redup, Xian Yanxing dan Kong Jin bergegas masuk ke dalam pagoda. Ada beberapa orang lain di perusahaan yang sama. Lu Ming, berdiri di sana menonton. Dia tidak terlalu khawatir. Baik Xian Yanxing maupun Kong Jin memiliki konsep artistik yang kuat. Mereka berdua memahami dunia yang sangat dalam. Mereka berdua terintegrasi bersama. Mereka seharusnya tidak kesulitan melintasi pagoda Baizun. Ledakan. Pada saat ini, langit datang dari suara dentuman sonik yang keras, nafas yang berkobar, menyebar dan turun, sosok yang dipenuhi api ungu terbang dengan cepat. Ledakan. Raungan, sesosok mendarat di tanah, napas terik, gelombang demi gelombang. Lu Ming melihat ke masa lalu, di matanya, mesin pembunuh itu meledak. Pria ini adalah Wang Haotian. Keluar dari sini. Wang Hao minum dalam cuaca dingin dan melangkah maju. Beberapa orang lainnya dengan cepat mundur, memberikan posisi terbaik kepada Wang Haotian. Namun, Lu Ming berdiri diam. Kamu tidak akan kembali. Wang Haotian menatap Lu Ming dengan dingin. Wang Haotian sangat tidak bahagia akhir-akhir ini, sangat tidak bahagia. Dengan Wang Kong dan pedangnya Fei Liu, dia berencana untuk mendapatkan token dari Lu Ming untuk tanah suci budidaya yang lebih tinggi. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak mendapatkan token, tetapi Wang Kong juga meninggal, dan dia sendiri terluka. Karena itu, dia juga disalahkan oleh para tetua di keluarganya. Dalam beberapa hari terakhir, setelah menyembuhkan lukanya, dia berencana untuk membobol 100 pagoda lagi, berharap mendapatkan token. Sekarang, dia menyuruh orang lain untuk menyingkir, tetapi masih ada orang yang tidak menyerah. Apakah kamu tidak memberinya wajah? Wang Hao marah di dalam hatinya. Lu Ming mencibir Wang Haotian dengan dingin. Dia awalnya berencana pergi ke kolam Wan Sui untuk menyelamatkan pedang agar tidak terbang. Kemudian dia akan pergi ke tempat suci lainnya untuk berkultivasi, berlatih selama beberapa waktu, meningkatkan prestasinya, dan kemudian mencari kesempatan untuk membunuh Wang Haotian. Tapi aku tidak menyangka Wang Haotian benar-benar mengirimkannya sendiri. Lu Ming tidak keberatan melakukannya sekarang. Melihat Lu Ming berani menatapnya dengan mata seperti ini, kemarahan Wang Hao di jantung surga semakin makmur. Nak, dengan matamu menatapku seperti ini, tidak perlu matamu ada hari ini. Di tubuh Wang Haotian, kesempatan membunuh yang dingin muncul. Saat ini, di atas 100 pagoda, lapisan pertama menyala. Segera, lapisan kelima menyala, dan saat berikutnya, lapisan keenam juga menyala. Lu Ming tahu bahwa tidak butuh waktu lama bagi Xian Yanxing untuk masuk ke lantai 9. Dalam hal ini, kita dapat menyelesaikan Wang Haotian. Wang Haotian, kataku, aku akan membunuhmu. Apakah kamu begitu cepat lupa? Sudut mulut Lu Ming terangkat dan mulutnya dingin. Mendengar suara Lu Ming, wajah Wang Haotian tiba-tiba berubah dan berkata, ini kamu, Lu Ming. Tulang Lu Ming bergerak. Saat berikutnya, dia kembali ke penampilan aslinya. Hahaha, ini benar-benar kamu, Lu Ming. Tanpa diduga, kamu berani kembali dan muncul di hadapanku. Oke, kali ini, aku akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Wang Haotian tampak gembira. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Lu Ming masih berada di antara 100 gunung. Dia berpikir bahwa Lu Ming telah pergi ke tempat lain yang berkultivasi lebih tinggi. Terlebih lagi, Lu Ming tidak memiliki pendamping, yang membuatnya semakin bahagia. Apa yang membuatmu senang? Pada hari itu, kamu bukan lawanku. Bagimu, siapa yang harus aku selamatkan? Lu Ming mencibir. Pada hari itu, kamu hanya mengandalkan arai. Hari ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membunuh. Setelah mengatakan itu, Wang Haotian tiba-tiba meledak dengan napas terengah-engah. Begitu dia bergerak, dia menggunakan semua kekuatannya. Dia ingin sepenuhnya menekan Lu Ming dengan serangan kekerasan, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk mengukir prasasti itu. Mengapa kamu membutuhkan prasasti? Lu Ming mencibir dan berpisah. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh Wang Haotian terkejut, dan nyala api di tubuhnya bergetar. Tubuhnya dengan cepat mundur, hampir memuntahkan seteguk darah. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana seranganmu bisa menjadi begitu kuat? Wang Haotian berseru dengan tidak percaya. Bab 800. Dia pecah dengan seluruh kekuatannya, dan benar-benar dipukul mundur oleh Lu Ming. Lu Ming jelas masih merupakan kultivasi ganda dari Ling Hai. Sama seperti beberapa hari yang lalu, mengapa kekuatan serangannya tiba-tiba meningkat pesat. Telapak tangan Lu Ming tampaknya memiliki kekuatan untuk menekan segalanya, yang sangat menakutkan. Aku berkata, potong kamu, mengapa prasasti? Bunuh. Kesempatan membunuh Lu Ming meledak dan melangkah keluar. Telapak tangannya seperti prasasti di langit, dan dia memotong ke arah Wang Haotian.
Dengan peningkatan darah dari prasasti Zenyu, kekuatan Zenju Tiamong akan menjadi semakin kuat. Darah prasasti Zenyu ditingkatkan ke tingkat dewa. Kekuatan Zenyu Tiamong secara langsung setara dengan seni bela diri tingkat ke-6 dan tingkat tertinggi. Kekuatannya lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun pencapaian Lu Ming tidak berubah, efektivitas tempurnya telah meningkat pesat. Wang Haotian sangat marah. Dia menerobos dengan seluruh kekuatannya dan mencoba yang terbaik untuk melawannya. Namun, dia masih sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming. Mereka yang dibombardir mundur dan batuk darah. Di bagian bawah menara, beberapa orang lainnya terdiam. Beberapa hari yang lalu, Lu Ming memblokir 9 Tianjiao dari 3 keluarga besar dan mengejutkan Bai Zunsan dengan kekuatan hampir 1 orang. Mereka tidak pernah mengira bahwa orang yang berdiri di samping mereka barusan adalah Lu Ming. Tapi sekarang, Lu Ming bahkan lebih ketakutan. Dia tidak menggunakan cara Ming Lian. Dia menekan Wang Haotian dengan kekuatan tempur murni, sehingga Wang Haotian tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya dalam beberapa hari, bagaimana kekuatan tempur Lu Ming bisa ditingkatkan begitu banyak? Menyentuh. Lu Ming berpisah dengan satu tangan, dan lengan Wang Haotian berdecit. Kerangkanya rusak. Dia memuntahkan darah dan terbang kembali. Dia dikalahkan sama sekali. Lu Ming, kamu tunggu aku. Wang Haotian meraung dan lari. Lu Ming mencibir dan mengejarnya. Setelah ribuan mil, Lu Ming tiba-tiba mempercepat dan memblokir Wang Haotian. Tidak ada yang akan membunuhmu sekarang. Mata Lu Ming dingin. Kamu ingin membunuhku. Meskipun kamu lebih baik dariku, kamu ingin membunuhku, mimpi. Wang Haotian meraung. Apakah itu? Seringai Lu Ming di sudut mulutnya lebih kuat. Momen selanjutnya. Bersenandung. Di atas kepala Lu Ming, prasasti penjara muncul. Cahaya keemasan yang terang hampir membutakan mata Wang Haotian. Matanya hampir melompat keluar dari matanya, dan dia meraung, darah level dewa, bangunkan darah level dewa. Dalam suara itu, ada keterkejutan, kecemburuan, kebencian, dan kepanikan. Dengan sepenuh hati, dia ingin pergi ke kolam 10.000 darah dengan tokennya, mengumpulkan kekuatan darah, membangkitkan darah tingkat dewa, dan melangkah ke jajaran kebanggaan surga tingkat dewa. Tapi sekarang, dia belum mencapai keinginannya. Lu Ming adalah yang pertama berhasil, bagaimana mungkin dia tidak iri? Dia juga ketakutan, karena dia tahu kengerian darah dewa. Melarikan diri. Dia tidak mau, dia berbalik dan lari. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Tubuh Lu Ming menjelma menjadi cahaya, yang tidak ada dalam darah prasasti penjara Zen. Bersenandung. Darah prasasti Zenyu bergetar dan menembus banyak ruang dalam sekejap. Itu seperti gunung Archean, mendesak menuju kota Wang Haotian. Wang Haotian tidak bisa melarikan diri. Tekanan yang mengerikan membuatnya sangat panik. Semua serangan dan pertahanannya, di depan monumen penjara, tidak berpengaruh sedikit pun dan runtuh dalam sekejap. Tidak, kakakku akan membalaskan dendamku. Wang Haotian meraung, lalu suaranya tiba-tiba berhenti. Di bawah tekanan prasasti penjara, Wang Haotian hancur berantakan dan jatuh di tempat. Prasasti penjara menyusut dan menjadi sosok Lu Ming lagi. Dengan lambaian tangannya, cincin penyimpanan Wang Haotian disingkirkan dan esensi darahnya ditelan. Segera, nyala api muncul dan mengubah tubuh Wang Haotian menjadi abu. Dalam sekejap, Lu Ming pergi dari sini dan kembali ke menara. Tentu saja, dia telah mengubah bentuknya lagi. Saat ini, lantai 8 pagoda Baizun sudah berdiri. Beberapa orang di bagian bawah menara bahkan tidak menemukannya kembali. Mereka hanya melihat 100 pagoda. Mereka terkejut ketika seseorang masuk ke lantai 8. Lantai 9 aktif. Seorang pria tiba-tiba berseru. Ini benar-benar lantai 9. Seseorang mendobrak masuk ke lantai 9 lagi. Apakah itu salah satu dari keduanya? Seorang wanita dan seorang pria gendut. Yang lain sudah keluar, hanya mereka berdua. Luar biasa. Beberapa lainnya menghela napas. Lu Ming tersenyum. Wang Jia, ada gunung berapi yang terus-menerus di mana kepala naga itu berada. Gunung berapi meletus sepanjang tahun. Karena ini adalah tempat urat naga, suhu api vulkanik di sini sangat menakutkan, ratusan kali lebih tinggi dari gunung berapi biasa lainnya. Tiba-tiba, di salah satu gunung berapi, terdengar suara gemuruh kemarahan. Pada saat berikutnya, seekor flamingo, yang seluruhnya terdiri dari api, terbang keluar dari gunung berapi dan menjadi wanita cantik. Namun, tubuh wanita itu, dipenuhi dengan pembunuhan dingin yang tak tertandingi, api yang berkobar, seolah membakar dunia. Haotian, siapa yang membunuhmu? Kakak, aku akan membiarkan orang yang membunuhmu menderita siksaan paling menyakitkan di dunia. Di mulut wanita itu, memuntahkan kesempatan membunuh tanpa ampun yang dingin. Dia mengangkat tangannya dan melihat di telapak tangannya ada kartu giok dengan tulisan, Wang Haotian, tertulis di atasnya. Namun, pada saat ini, kartu giok sudah terbelah menjadi beberapa bagian. Ini adalah kartu kehidupan Wang Haotian. Kartu kehidupan yang rusak melambangkan kematian. Di grup vulkanik, ada juga anggota keluarga Wang lainnya yang sedang berlatih.
Pada titik ini, ada suara yang keluar. Ada apa? Wang Haoxian menjadi gila. Aku tidak tahu, apakah Wang Haotian dalam masalah. Bukan masalah kecil bahwa arogansi Tuhan itu gila. Kita tidak bisa terlibat dalam masalah ini. Segera, suara itu mereda. Sosok Wang Haoxian melintas. Segera, dia muncul di halaman lain Wang Haotian. Setelah beberapa saat, Wang Haoxian meninggalkan halaman lain Wang Haotian dan terbang ke Gunung Baizun. Baizun-san, Menara Baizun. Lu Ming melihat ke atas, lantai 9. Tiba-tiba, cahaya dari 9 lapisan, semuanya memudar, semua cahaya menghilang. Segera setelah itu, cahaya 100 pagoda menyala, dan tubuh Xian Yanxing dan Kong Jin muncul di udara pada saat yang sama dan jatuh ke bawah. Mata orang lain tertuju pada mereka. Bagaimana? Tanya Lu Ming. Aku akan baik-baik saja denganmu. Menyeringai. Xian Yanxing juga mengangguk. Jelas, keduanya mendapat token. Baiklah, ayo segera keluar dari sini dan tinggalkan Gunung Baizun. Lu Mingdao. Mulai sekarang, entah kenapa, dia memiliki firasat buruk di hatinya, seolah-olah akan ada krisis. Xian Yanxing mengangguk dengan Kong Jin, dan ketiganya berubah menjadi 3 lampu. Mereka pergi dari sini dan menuju pintu keluar. Segera, mereka meninggalkan pintu keluar dan terbang ke barat. Targetnya adalah Wan Sechi. Tak lama setelah mereka pergi, Wang Haoxian datang dan langsung bergegas ke Gunung Baizun. Wang Haoxian, tingkat Dewa Tianjiao, mengapa dia datang ke sini? Seorang lelaki tua yang menjaga pintu masuk berseru. Di bawah 100 pagoda, beberapa anak muda masih sok. Baru saja, 2 orang masuk ke lantai 9. Mereka menebak, apakah mereka mendapatkan token? Apa identitas kamu? Ini sangat kuat. Ledakan. Tiba-tiba, tekanan teror datang, pesawat pembunuh yang dingin, bercampur dengan nafas panas, tiba-tiba menekan mereka. Mereka gemetar dan jatuh berlutut. Mata Wang Haoxian dingin dan niat membunuhnya seperti es. Bab 801. Tingkat Dewa Tianjiao Wang Haoxian. Seseorang mengenali Wang Haoxian dan berseru ngeri. Yang lain bahkan lebih terkejut. Gunung Baizun hanyalah tanah suci biasa untuk bercocok tanam. Ini adalah kebanggaan surga tingkat dewa. Jika ada tempat yang lebih baik untuk berlatih, itu tidak akan datang ke sini. Wang Haoxian tiba-tiba datang. Apa yang disebut masalah? Mereka memikirkan Wang Haoxian, saudara perempuan Wang Haotian. Sebelumnya, mereka melihat Wang Haotian diusir oleh Lu Ming. Di belakangnya, Lu Ming mengubah bentuk tubuhnya dan kembali ke tempat ini dan pergi bersama 2 orang lainnya yang telah menembus lantai 9. Apakah ada yang salah dengan Wang Haotian? Kalau tidak, mengapa Wang Haoxian datang dengan kesempatan untuk membunuh? Lu Ming. Tiba-tiba, mereka memikirkan siapa 2 lainnya. Lu Ming memiliki beberapa teman. Yang satu wanita cantik, yang lain pria gendut, semuanya memiliki bakat yang mengerikan. Jadi tidak sulit menebak 2 orang yang menerobos lantai 9. Saudaraku Wang Haotian, apakah dia pernah ke sini dan berkonflik dengan siapapun? Jangan mencoba menipuku. Wang Haoxian membuka mulutnya dengan dingin, dan kesempatan membunuh yang memenuhi tubuhnya menjadi semakin kuat. Lu Ming, ini Lu Ming. Seseorang berteriak. Sebelumnya, Wang Haotian datang ke sini untuk bertarung dengan Lu Ming. Akhirnya dia dikejar oleh Lu Ming dan melarikan diri dari sini tanpa jejak. Pria lain menelepon. Lu Ming, siapa Lu Ming? Seperti apa? Ceritakan secara detail. Wang Haoxian berkata dengan dingin. Aku berkata bahwa mereka datang ke sini untuk mendapatkan tanda dari tanah suci yang lebih tinggi. Dia memiliki 2 orang teman, yang satu adalah seorang wanita cantik, yang lainnya adalah seorang pria gemuk membawa sebuah tomahawk. Segera, seorang pemuda memberitahu yang asli apa yang dia ketahui. Jika kamu berani membunuh saudaraku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jika kamu ingin berlatih di tanah suci tingkat tinggi, aku akan membunuhmu di jalan. Suara dingin menyebar, dan sosok Wang Haoxian menghilang. Beberapa anak muda menghela nafas panjang. Mereka berada di samping Wang Haoxian. Mereka berada di bawah tekanan terlalu banyak. Sepertinya mereka akan dibunuh olehnya kapan saja. Lu Ming benar-benar membunuh Wang Haotian. Ini benar-benar peristiwa besar. Pantas saja Wang Haoxian gila. Menarik. Belakangan, beberapa anak muda pergi dari sini, dan cerita bahwa Lu Ming mungkin telah membunuh Wang Haotian dan pengejaran Wang Haoxian terhadap Lu Ming telah menyebar, menyebabkan kehebohan besar di Gunung Baizun. Kota Jiulong, lingkar luar, dikelilingi oleh 9 urat naga, di tengah, 3 urat naga berkumpul bersama. Mereka sangat jauh dari satu sama lain. Di kawasan ini terdapat banyak tempat yang indah, termasuk tempat suci untuk bercocok tanam, tempat rahasia dan daerah terlarang yang berbahaya. Kolam Wanshui berada di antara urat naga timur dan 3 urat naga tengah, yang merupakan area yang sangat luas. Lu Ming 3 orang, terbang selama beberapa jam, lalu ke gunung yang luas. Menurut jimat batu giok yang diberikan oleh Long Qianli, kolam Wanshui seharusnya ada di depan kita.
Lu Mingdao. Ketiganya terus terbang ke depan. Di depan mereka, mereka muncul di sebuah gunung besar. Di gunung, ada atmosfer berdarah. Di tebing, ada 3 karakter besar, kolam Wansue. Di tepi 3 karakter besar, ada sebuah platform, menonjol dari tebing di udara, dan di belakangnya ada sebuah gua. Di peron, ada penjaga yang kuat. Ini adalah kolam darah. Berhenti di sini, hanya mereka yang memenuhi syarat yang bisa masuk ke kolam ini. Saat Luming dan Luming mendekat, seorang pria besar melangkah keluar, dan nafas teror menyebar. Ini pasti yang kuat di atas kondisi kelahiran spiritual. Tuan, kami punya token. Luming dan Xian Yanxing menunjukkan token mereka satu persatu. Pria parubaya itu meliriknya, mengangguk dan berkata, itu token. Ya, kamu berhak memasuki kolam Wansue, tetapi kamu harus meninggalkan nafasmu di sini dulu, karena semua orang hanya bisa masuk ke kolam Wansue 1 kali. Luming dan anggukan mereka, aturan ini, Long Qian Li Jadefu, juga diperkenalkan. Beberapa tempat suci kultivasi tingkat tinggi sangat dibatasi. Setiap orang hanya bisa masuk ke kolam 1 kali dan meninggalkan nafas di sini. Jika kamu datang lagi di masa mendatang, kamu dapat mendeteksinya. 3 orang di tablet batu, meninggalkan nafas mereka sendiri. Kamu masuk, ingat, lakukan apa yang kamu bisa, jangan mati di dalamnya. Lagi pula, kamu hanya punya waktu setengah bulan. Setelah setengah bulan, kamu harus keluar. Pria parubaya itu memesan. Terima kasih banyak. Luming mengepalkan tinjunya, lalu ketiganya melangkah ke dalam gua. Pria parubaya itu terus duduk berlutut. Gua itu sangat dalam, 3 orang di depan berjarak beberapa kilometer, bagian depannya tiba-tiba terbuka. Di dalam gunung itu kosong, dengan genangan darah yang sangat besar. Kolam darah setidaknya memiliki panjang beberapa ribu meter. Semuanya berwarna merah. Terlihat seperti darah, tetapi tidak berbau darah. Saat ini, Luming merasa ada sedikit gatal di tulang punggungnya, yang berada di bawah pembuluh darah prasasti Jiulong dan Zhenyu. Sungguh kekuatan darah yang kuat. Kosong menjadi pujian. Dikatakan bahwa kolam darah sangat dalam. Aku tidak tahu harus kemana. Kekuatan darah berasal dari kedalaman yang tak terbatas, dan akhirnya indah. Terlebih lagi, meskipun kumpulan darah mengandung kekuatan darah, itu juga mengandung roh jahat kuno. Ini sangat kuat. Semakin kamu turun, semakin kuat. Hati-hati, ayo turun. Lu Mingdao. Hati-hati juga. Xian Yanxing berbisik. Pria gendut itu mengangguk, dan kemudian, 3 orang menjatuhkan diri, melompat ke kolam 10.000 darah. Membunuh. Mengaum. Luming melompat ke kolam darah, ada teriakan dan teriakan yang luar biasa dari segala arah, serta raungan binatang buas dan iblis yang ganas. Peluang membunuh tanpa akhir sedang menuju ke arah Luming. Pembunuhan semacam ini, roh jahat, dapat memengaruhi pikiran orang. Jika lebih kuat, bahkan bisa langsung membunuh jiwa orang dan menghancurkan vitalitasnya. Namun, pada saat yang sama, cairan merah cerah ke segala arah mengandung kekuatan darah yang kuat dan agung. Jenis cairan ini bukanlah darah, juga bukan darah murni, tetapi diubah oleh kekuatan pembuluh darah. Tulang belakang Luming, ada kilatan cahaya merah, membentuk pusaran, di sekitar kekuatan darah yang tak ada habisnya, diserap ke dalam tulang belakang. Kekuatan pembuluh darah ini dapat terakumulasi terus-menerus di tulang belakang. Semakin kuat akumulasi, semakin tinggi tingkat kebangkitan darah di masa depan. Meskipun Luming memiliki darah Jiulong yang dapat melahap esensi dan darah, jika tingkat kebangkitan pembuluh darah ketiga lebih tinggi, itu tidak akan menyelamatkan banyak masalah di masa depan. Mengapa tidak? Kekuatan darah di sini tidak cukup kuat. Turun. Jantung bergerak, Luming tenggelam. Semakin rendah kamu turun, semakin kuat kekuatan darah kamu, tetapi di sekitar kamu, semakin kuat kamu. Dari mana kekuatan darah berasal? Kemana arah kumpulan darah itu? Sebenarnya, akan ada terus-menerus munculnya kekuatan darah. Apakah itu mengarah ke medan perang? Luming penuh imajinasi. Ada banyak tempat indah antara langit dan bumi. Beberapa dari mereka tidak dapat menemukan jawabannya bahkan Kaisar Wu yang berkuasa. Segera, Luming tenggelam 100 meter. Di sini, kekuatan darah menjadi lebih kuat. Pikiran Luming merosot ke tulang belakang. Ketertarikan itu tiba-tiba meledak dan menjadi lebih menakutkan. Dia terus-menerus menyerap kekuatan darah di sekitarnya. Bab 802. Aku tidak tahu saudara Jian tidak tahan. Luming bermeditasi dan berniat menghalau Jian Fei untuk menyerap kekuatan darah lagi. Dengan lambaian tangan, bentuk tubuh pedang muncul dan melayang di sini. Yah. Darah saudara Jian tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan darah di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Luming menemukan bahwa pedang tidak dapat menyerap kekuatan darah saat terbang ke tulang belakang. Biarkan aku membantunya. Luming menjalankan Zenyuan, mengontrol kekuatan darah, dan menyerbu ke leher pedang. Namun segera, kekuatan darah menghilang dan tidak terserap. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah karena saudara Jian sering sekarat dan tidak memiliki kesadaran diri dan tidak dapat menyerap kekuatan darah? Apa yang harus kita lakukan? Luming khawatir.
Jika kamu tidak bisa menyerap kekuatan darah, bagaimana kamu bisa menyelamatkan pedang value? Lu Ming, biarkan aku melakukannya. Aku punya cara untuk membiarkan kekuatan darah menembus tulang lehernya secara otomatis. Meskipun lebih lambat, ini lebih berguna. Kapan Lu dan muncul di bahu? Benar-benar. Mata Lu Ming cerah. Omong kosong, apa yang aku tahu di luar imajinasi kamu? Ketika aku pulih sepenuhnya, jangan menangis dan belajarlah dari aku. Dan bangga dengan jalannya. Setelah itu, Dan terbang di depan pedang value. Cakarnya terus melambai, dan ada prasasti yang jatuh ke tubuh Jian value. Kemudian, dia mengayunkan cakar kecilnya. Kekuatan darah di sekelilingnya ditarik olehnya dan mengalir ke tulang punggung aliran terbang pedang, dan perlahan menembus ke dalamnya. Ini sangat berguna, Lu Ming lega. Apa, keluar dari sini? Saat Lu Ming berencana untuk menyerap kekuatan darahnya, Dan tiba-tiba berteriak marah. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming terkejut. Lu Ming, ada sesuatu di tubuh pedang penyerang. Aku bisa merasakannya, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Dan berteriak. Apa, ada sesuatu? Apa yang ada di kolam darah itu? Lu Ming terkejut. Haha, kultivasi ditinggalkan, darah habis, mulai lagi, istirahat lalu berdiri. Tawa, tiba-tiba dari tubuh pedang value, penuh kegembiraan. Lu Ming kaget dan meraung, siapa kamu? Keluar dari tubuh saudara Jian dan keluar dari situ. Siapa aku? Itu hanya gumpalan sisa jiwa, tapi terbangun karena bocah ini. Cairan pedang terbang, sekali lagi keluar dari suara. Pada saat yang sama, ada cahaya berdarah, menyebar keluar. Hantu, kamu mau mengambilnya? Lu Ming terkejut. Saat ini, Xian Yanxing dan Kong Jin juga datang dengan sangat cepat. Lu Ming, apa yang terjadi? Xian Yanxing bertanya. Ada jiwa yang tersisa di sini. Aku ingin mengambil saudara Jian. Lu Ming Dao. Baik Xian Yanxing dan Kong Jin sama-sama terkejut. Haha, ambil rumahnya. Anak kecil, kamu benar-benar melihat ke kursi ini. Hanya ada sisa jiwa yang tersisa, yang bisa berubah menjadi abu terbang kapan saja. Bagaimana kamu bisa mengambilnya? Hanya saja si kecil ini cocok untuk mewarisi mantelku. Suara pedang beterbangan di cairan berdering. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Mata Lu Ming dingin. Jika kamu tidak percaya, kamu harus percaya. Haha. Tawa menyebar, tubuh terbang pedang, menyebarkan cahaya berdarah, tiba-tiba jatuh dengan cepat. Berhenti. Lu Ming kaget dan mengejar. Namun, di kumpulan Wan Sui, resistensinya sangat besar. Kecepatan Lu Ming jauh lebih sedikit daripada tubuh terbang pedangnya. Lu Ming mengejar sedalam 2000 meter, tetapi melihat bahwa tubuh pedang itu terbang ke bawah dan semakin jauh. Bunuh-bunuh. Di sekeliling, ada peluang tak terbatas untuk membunuh. Wajah Lu Ming memucat dan turun. Roh jahat di sekelilingnya semakin kuat. Sangat sulit untuk menolak dengan pikiran Lu Ming. Setelah beberapa napas lagi, tubuh pedang itu menghilang sepenuhnya dan tenggelam ke dalam genangan darah yang tak berujung. Brengsek. Lu Ming meraung. Lu Ming, itu bukan salahmu. Xian Yanxing berenang mendekat. Dia di sini, sedikit pucat. Pria gendut itu berenang mendekat, tapi dia tidak banyak bicara. Lu Ming, mungkin suaranya tidak salah. Itu hanya gumpalan jiwa yang tersisa, tidak dapat mengambilnya. Mungkin, apakah itu benar-benar mencari penggantinya? Dan mengerutkan kening. Apa kamu yakin? Lu Ming Dao. Tidak, Dan menggelengkan kepalanya. Lu Ming ingin mengusir Dan. Xiao Qing, pria gendut, tunggu aku di sini, dan aku akan turun dan melihatnya. Setelah mengatakan itu, Lu Ming terus turun. Di sekeliling, peluang pembunuhan semakin kuat dan kuat. Roh jahat yang menakutkan dan kesempatan membunuh telah membuat jiwa Lu Ming bergetar. Lu Ming telah turun 1 kilometer lagi. Roh jahat dan peluang membunuh di sini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Mereka tidak hanya dapat menghancurkan jiwa, tetapi juga tubuh. Lu Ming merasa tubuhnya robek dan jiwanya tertusuk. Sayangnya, masih belum ada pedang yang terbang. Brengsek. Lu Ming sedikit enggan, tapi dia tidak bisa melanjutkan. Jika dia terus turun, dia akan berada dalam bahaya. Namun, Lu Ming hanya bisa naik. Dia tidak menyangka bahwa dia datang ke Wan Sechi untuk menyelamatkan pedang value, tetapi dia jatuh ke dalam hasil ini. Dia hanya bisa berharap Jian value baik-baik saja. Lu Ming, mungkin ini kesempatan pedang untuk terbang. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Xian Yanxing menasihati. Lu Ming berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Mari terus mengumpulkan kekuatan darah. 3 orang naik, di tempat yang lebih cocok, menyerap kekuatan darah, lalu melanjutkan menyelam setelah terbiasa. Semakin rendah kamu turun, semakin kuat darah kamu. Seiring berjalannya waktu, kekuatan darah Lu Ming semakin kuat dan kuat di tulang punggungnya. Cahaya merah darah bersinar, tampaknya ada sesuatu yang kuat untuk dibesarkan. Hanya setengah hari setelah mereka memasuki kolam Wan Sui, Wang Haoxian juga datang ke kolam Wan Sui. Wang Haoxian,
kamu telah memasuki kolam Wanshui dan terbangun dengan darah dewa. Kolam Wanshui tidak berguna untukmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Pria parubaya itu membuka matanya dan menatap Wang Haoxian. Tuan, aku di sini untuk menanyakan tentang beberapa orang dari pendahulu aku. Ada 3 orang, salah satunya adalah pria gemuk dan wanita cantik. Wang Haoxian menggambarkan penampilan Luming lagi. Mereka memasuki kolam darah setengah hari yang lalu. Jika kamu ingin menemukannya, kamu hanya bisa menunggu mereka keluar. Kemudian pria parubaya itu menutup matanya. Kalau di sini. Di mata Wang Haoxian, dia menunjukkan kesempatan membunuh yang dingin. Dia melangkah mundur dan duduk di puncak gunung lain 10 mil jauhnya dari kolam Wanshui, menunggunya. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu. Waktu habis, mereka harus pergi. 3 dari 10.000 kolam darah, berdiri di tepi kolam. Luming menemukan bahwa Xian Yanxing dan tulang punggungnya yang kosong memancarkan fluktuasi yang luar biasa. Tampaknya ada sesuatu yang akan keluar dari kepompong. Namun, setelah beberapa saat, warna darah berangsur-angsur menyatu, dan fluktuasi tulang belakang mereka perlahan menghilang. Hal yang sama berlaku untuk tulang belakang Luming. Luming sangat disayangkan. Sepertinya pembuluh darah ketiga masih belum bisa bangun. Sepertinya tidak ada syarat. Bab 803. Xian Yanxing dan Kong Jin adalah sama, dan darah ketiga tidak terbangun. Kekuatan darah, jelas telah terakumulasi sangat kuat, tapi masih belum bangun. Luming melihat kegenangan darah, menghela nafas dengan lembut, lalu melangkah keluar. Pedang terbang, sejauh ini tidak ada berita. Tampaknya telah tenggelam ke dalam kolam darah yang tak berujung. Mereka berjalan keluar dari gua, melayang ke udara dan terbang menuju pusat kota Kowloon. Selanjutnya, mereka berencana untuk pergi ke tanah suci budidaya tingkat tinggi lainnya, Tianxiong Hidi. Di sana, konon banyak dewa yang berlatih di sana. Pada saat ketiga orang itu keluar dari gua, sesosok tubuh muncul dari langit sejauh puluhan mil, dan mengejar Luming. Setelah terbang ratusan mil, Luming dan ketiga orangnya tiba-tiba berhenti pada saat yang sama, karena mereka menemukan ada pesawat pembunuh dingin di belakang mereka, yang menyebar ke arah mereka. Sua. Sebentar lagi, mereka muncul di depan cahaya ungu. Ini adalah wanita cantik, tetapi matanya sangat dingin, dan mesin pembunuh di tubuhnya juga sangat dingin. Orang-orang dari keluarga Wang. Luming mengerutkan kening. Apakah kamu Luming? Mata Wang Haoxian tertuju pada Luming. Tidak buruk. Luming Dao. Alisnya berkerut lebih erat, karena, pada wanita ini, dia merasakan nafas yang sangat berbahaya. Bagus, kakakku, Wang Haotian, dibunuh olehmu. Wang Haoxian berkata dengan dingin. Wang Haotian adalah saudaramu. Luming Dao, dia tiba-tiba teringat bahwa sebelum Wang Haotian meninggal, dia berteriak bahwa saudara perempuannya akan membalaskan dendamnya. Katakan, apakah kamu terbunuh? Wang Haoxian berkata dengan suara tajam bahwa kesempatan untuk membunuh lebih dingin. Jika kamu ingin membalaskan dendamnya, kami akan melakukannya. Kosongkan ke saluran besar. Bagus, sangat bagus, kalian bertiga, kubur saudaraku bersamamu. Tubuh Wang Haoxian, api teror, nafas yang kuat meledak. Membunuh. Wang Haoxian sangat marah. Dengan satu pukulan dan tinju yang berapi-api, dia membombardir Luming. Di langit, dia langsung membakar ruang hampa udara. Murid Luming menyusut, yang memberi banyak tekanan padanya. Tanpa ragu sedikit pun, Luming keluar dengan seluruh kekuatannya, dan menjalankan penjara Zhen Tiangong dengan pukulan yang sama. Ledakan. Saat ledakan berdering, Luming merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang ke depan. Tubuhnya mundur dengan liar dan seteguk darah menyembur keluar. Zizi. Pada saat yang sama, ada nyala api yang mengerikan di tinjunya, dan bau menyengat keluar. Luming memecahkan 4 jenis konsepsi artistik dan Zenyuan, dan menolaknya dengan sekuat tenaga untuk menghentikan nyala api. Seberapa kuat? Luming terkejut. Dengan kekuatan tempur Luming, dia terluka oleh satu gerakan dari pihak lain. Kekuatan tempur pihak lain sangat mengerikan. 5 puncak Linghai. Ini adalah kultivasi Wang Haoxian. Tapi Luming sangat yakin bahwa Jenderal Linghai 5 kali Tianjiao tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat dan benar-benar menghancurkannya. Mati. Wang Haoxian terlihat kedinginan dan terus membunuh Luming. Mustahil. Xian Yanxing dan Kong Jin mulai pada waktu yang bersamaan. Begitu Xian Yanxing menekan tangannya, medan sihir pecah, menghancurkan kekuatan pemotongan, dan bergegas menuju Wang Haoxian. Tapi Kong Jin, membawa Tomahawk, bergegas ke medan sihir surga. Tomahawk sepertinya bisa membuka langit, dan memotong Wang Haoxian dengan kapak. Hati-hati. Luming berseru. Wang Haoxian tidak melihatnya. Dia meledakkan tinju dan menghadapi Tomahawk. Kapan? Pukulan pada Tomahawk menimbulkan suara keras seperti bel besar. Pria gemuk itu berteriak. Tubuhnya mundur dengan liar. Tubuhnya gemetar liar. Seteguk darah menyembur keluar. Matanya menunjukkan ekspresi horor. Ledakan. Kemudian,
tubuh halus Wang Haoxian terkejut, dan api ungu terisi. Kekuatan destruktif dan pemotongan Xian Yanxing langsung dibakar. Ya, bahkan kekuatan penghancur dan pemotongan telah dibakar. Kemudian, semburan api diarahkan ke Xian Yanxing. Begitu wajah Xian Yanxing berubah, tangan iblis itu ditampilkan, dan lengan yang indah dipadatkan dan diledakkan ke arah kepalan tangan Wang Haoxian. Ledakan. Akibatnya, seperti sebelumnya, Xian Yanxing terkejut terbang kembali, seteguk darah keluar. Meskipun Xian Yanxing dan Kong Jin berhasil menembus 3 tingkat lihai, mereka masih dihancurkan. Ayo kita lakukan bersama. Pria ini adalah Tian Jiao tingkat dewa. Lu Ming masuk dan berdiri berdampingan dengan Xian Yanxing, tampak sangat bermartabat. Dia memikirkan seorang pria dalam daftar kebanggaan. Wang Haoxian, Tian Jiao tingkat 293 dewa dalam daftar 1000 kebanggaan, yang namanya sangat dekat dengan Wang Haotian, seharusnya adalah saudara perempuan Wang Haotian. Bunuh. Wang Haoxian sangat mendominasi. Dia ditutupi dengan api ungu dan melangkah maju. Bidang sihir surga, potongan penghancuran. Xian Yanxing meminumnya dan menekan tangan gioknya untuk menghancurkan kekuatan pemotongan dan menutupi Wang Haoxian. Pada saat yang sama, Lu Ming dan Kong bergerak maju dan bergegas ke medan sihir bersama, membunuh Wang Haoxian. Konsepsi artistik 4 warna terjalin, naga pertempuran Zhenyuan benar-benar pecah, dan lautan roh mendidih. Di telapak tangan kiri, kekuatan menelan yang kuat pecah, menutupi Wang Haoxian. Dengan telapak tangan kanan, dia menggunakan keterampilan Zhenjutian dan memotong Wang Haoxian. Song Kraungan, tubuh gemuk, sekali lagi memperluas lingkaran, konsepsi artistik bumi dan fusi konsepsi artistik yang rusak meledak, dapat menghancurkan segalanya. Kapaknya, berubah menjadi cahaya hitam, menebas Wang Haoxian. Pada saat yang sama, Xian Yanxing menampilkan teras teratai Tianmo, dan sebuah teras teratai hitam muncul. Kelopak teras teratai, seperti senjata paling canggih, menghantam Wang Haoxian. Saat ini, ketiga pria itu meluncurkan serangan terkuat pada saat bersamaan. Di hadapan Tian Jiao tingkat dewa, mereka tidak berani memiliki kecerobohan sedikitpun. Tinju suci matahari terbenam. Tinju Wang Haoxian bersinar, dan nyala api mendidih, dan 3 pukulan berturut-turut diledakkan. Dengan 1 pukulan, platform lotus Xian Yanxing rusak, dan medan gaya potong runtuh. Tubuh Xian Yanxing bergetar dan mundur dengan liar, dan darah di mulutnya terus meluap. Setelah pukulan lain, dia terkejut terbang di udara. Tomahawk-nya bergetar tanpa henti, terutama di lengan pria gendut itu. Pembuluh darahnya tiba-tiba pecah, dan darah merembes keluar. Bahkan telapak tangannya cacat. Lu Ming sedikit lebih baik, tapi dia juga terkejut terbang ribuan meter. Dia memuntahkan darah. Dia merasakan sakit konsentrasi dari telapak tangannya dan hampir mematahkan tulangnya. Kuat, terlalu kuat, 3 orang bergandengan tangan, masih terluka seketika. Wang Haoxian, ada sedikit kelemahan. Dibandingkan dengan Wang Haoxian, Lu Ming hampir tidak memiliki keunggulan. Pertama-tama, kultivasinya menurunkan Wang Haoxian sebanyak 3 tingkat. Lu Ming memiliki darah dewa, begitu pula Wang Haoxian. Lu Ming memiliki keterampilan darah semi-dewa Zhenjutiamong, dan Wang Haoxian juga memiliki keterampilan darah setengah dewa. Dikatakan bahwa selama kamu dapat memahami keterampilan seni bela diri tingkat darah dari pembuluh darah tingkat dewa, semuanya adalah seni bela diri tingkat setengah dewa. Terlebih lagi, skill Wang Haoxian juga merupakan skill level dewa, formula membakar langit dengan api. Rumus pembakaran api, suhunya terlalu tinggi, bisa membakar segalanya. Untuk melawannya, kita harus membagi sejumlah besar elemen sejati untuk menahan kekuatannya yang membara. Dari segi konsepsi artistik Wang Haoxian tentang langit dan bumi juga berasal dari konsepsi artistik api, yang sangat kuat dan mencapai kesempurnaan tingkat kedua. Meskipun Lu Ming memahami 4 jenis konsepsi artistik, semuanya terlalu rendah. Bahkan jika 4 jenis konsep artistik pecah, bahkan jika mereka lebih kuat dari Wang Haoxian, mereka tidak begitu kuat. Satu-satunya keuntungan Lu Ming adalah dia telah mempraktikkan seni rahasia Laut Roh Super. Yuan sejatinya berlimpah, dan keterampilan tingkat dewanya juga lebih baik daripada Wang Haoxian. Selain itu, konsep artistiknya sedikit lebih kuat. Semua ini dapat menutupi kesenjangan kultivasi pada 1 tingkat. Namun, prestasi Wang Haoxian 3 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, jadi masih ada 2 tingkat kesenjangan antara Lu Ming dan Wang Haoxian. Namun, Xian Yanxing dan Kong Jin tidak terbangun oleh darah dewa, dan jaraknya bahkan lebih besar. Bab 804. Kekuatan bertarungmu bagus. Tidak heran kakakku akan mati di tanganmu. Tetapi jika kamu bertemu denganku, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Mati. Wang Haoxian mengeluarkan suara dingin, dan kesempatan untuk membunuh mendidih. Ledakan. Di atas kepala Lu Ming, pembuluh darah dari prasasti penjara Zen muncul, dan cakra emas dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan.
Murid Wang Haoxian menyusut sedikit dan berkata dengan suara dingin, lebih baik membunuh pembuluh darah tingkat dewa ketika mereka bangun. Begitu suara itu jatuh, api ungu muncul di kepala Wang Haoxian. Begitu api ungu keluar, ruang di sekitarnya langsung berubah menjadi area hitam, yang merupakan fenomena yang bahkan ruang harus dibakar. Demikian pula, di sekitar api ungu ini, cakra emas berkilauan. Darah tingkat dewa. Saat berikutnya, api ungu berputar dan berubah menjadi flamingo ungu, bernyanyi. Tubuh Wang Haoxian berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam Firibird ungu. Nyanyian burung terdengar, dan sayap ungu Firibird berubah menjadi cahaya ungu, dan mereka membunuh Luming. Luming juga menyatu dengan darahnya, dan prasasti Zenjutian bergetar. Tampaknya itu bisa menekan segalanya dan pergi menuju Firibird yang diubah oleh Wang Haoxian. Firibird ungu mencakar dan tersangkut di prasasti penjara. Ledakan. Terdengar suara yang sangat keras, dan kekuatannya menembak ke bumi, dan kedua puncak itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi abu terbang. Demikian pula, api jatuh dan pegunungan dibakar menjadi abu. Ruang berguncang, dan prasasti penjara terbang keluar, seperti meteor, ke arah belakang, terbang ribuan meter dalam sekejap. Dalam proses terbang, monumen tersebut berubah menjadi tubuh Luming dan memuntahkan darah. Yang mengerikan adalah darahnya memuntahkan dan langsung terbakar hebat. Tubuh Luming diserang oleh nyala api yang kuat, seolah-olah tubuhnya akan menjadi abu. Menyentuh. Dia mundur dan menabrak gunung besar. Gunung itu hancur berkeping-keping, dan Luming jatuh di antara bebatuan. Wang Haoxian terlalu kuat untuk melewati celah antara Luming dan kerajaannya. Luming. Seru Xian Yanxing, sangat khawatir. Khawatirkan dirimu dulu. Flamingo ungu memuntahkan kata-kata, berubah menjadi sinar cahaya, dan bergegas menuju Xian Yanxing. Hati-hati. Pong Jin muncul di depan Xian Yanxing, dan perisai besar muncul di depannya. Wang Haoxian meraih perisai dengan satu cakar. Perisai itu pecah berkeping-keping dan berteriak di udara. Tulangnya bergerak dan tubuhnya terbang jauh. Wang Haoxian terus menggenggam Xian Yanxing. Di depan Xian Yanxing, sebuah cermin perunggu muncul, yang penuh dengan cahaya biru. Kapan? Wang Haoxian meraih cermin perunggu dengan satu cakar. Cermin bergetar dengan liar dan mengeluarkan suara seperti ratapan. Itu terbang ke alis Xian Yanxing, dan tubuh Xian Yanxing juga terbang menjauh. Firibird memanggil dan ingin terus berjuang. Menyentuh. Puing-puing memercik, Luming bergegas keluar dari puing-puing. Alis, ada guntur dalam berenang. Jika kamu tidak mati, aku akan membunuhmu dulu. Wang Haoxian mengeluarkan suara dingin, dan dengan lambaian sayapnya, dia menyerang Luming. Kapan? Suara merdu keluar, dan alis Luming terbang keluar dari tripod guntur, yang dengan cepat menjadi lebih besar, sebesar gunung, dan pergi untuk menekan Wang Haoxian. Ketika Wang Haoxian menemukan sesuatu yang salah dan ingin menghindarinya, sudah terlambat. Ledakan. Tripod guntur yang besar membombardir burung yang menyala itu. Firibird yang diubah oleh Wang Haoxian tiba-tiba pecah dan berubah menjadi api ungu, yang melayang ke segala arah. Setelah Lei Ding mengirimkan serangan, kecepatannya menjadi lebih kecil dan terbang kembali ke alis Luming lagi. Luming terlihat pucat dan mengeluarkan seteguk darah. Tanpa diduga, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan jatuh. Untungnya, Dan menangkapnya. Sua. Xian Yanxing dan Kong Jin terbang, tetapi keduanya mengalami gangguan pernapasan dan terluka parah. Apakah kamu baik-baik saja? Xian Yanxing membantu Luming dan bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa. Luming mengangguk dan menggunakan Lei Ding. Zenyuan diekstraksi. Zhou Yuan dikurangi 50 tahun. Kesehatannya sangat lemah. Kamu melihat. Kosong menjadi tiba-tiba berseru. Luming dan mereka melihat ke depan dan melihat api ungu dihamburkan oleh guntur. Saat ini, mereka sebenarnya bersatu kembali di udara. Saat berikutnya, nyala api berubah menjadi tubuh Wang Haoxian. Wang Haoxian tidak mati, tapi dia tidak mati di bawah serangan Lei Ding. Namun, Wang Haoxian jelas terluka parah. Dia batuk beberapa suap darah terus-menerus. Wajahnya sangat pucat dan napasnya sangat lemah. Ruang ke depan, memegang tomahawk, menatap Wang Haoxian. Jika kita ingin berperang, kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Namun, Wang Haoxian hanya menatap mereka dengan dingin dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi api dan terbang menuju kejauhan. Mundur. Ayo keluar dari sini dan cari tempat untuk sembuh. Wang Haoxian tidak akan menyerah. Lu Mingdao. Dia bisa melihat peluang pembunuhan yang mendalam di mata Wang Haoxian. Wang Haoxian pasti baru saja mundur sementara dan mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya. Ketika dia sehat, dia pasti akan mengejarnya. Karena itu, mereka juga perlu mencari tempat untuk sembuh. Jika cedera Wang Haoxian bagus, dan sebenarnya tidak, itu akan lebih sulit. Xian Yanxing dan Kong Jin, mendukung Luming, terbang ke kejauhan, ribuan mil jauhnya, mereka mendarat. Xian Yanxing dan Kong Jin juga terluka parah. Jika mereka terus terbang, aku khawatir mereka tidak akan bertahan lama.
Mereka berencana untuk sembuh di sini. Di sebuah gua, 3 orang duduk bersila. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menjalankan formula kekuatan tempur yang sebenarnya. Setengah hari kemudian, dia mengembangkan sinar Yuan asli. Dengan gumpalan Zhen Yuan, Lu Ming mulai melahap Lingjing dan dengan cepat mengisi kembali Zhen Yuan. Di saat yang sama, Lu Ming juga perlu mengoperasikan Zhen Yuan untuk memperbaiki tubuh yang terluka. Setengah hari kemudian, Lu Ming hanya memulihkan setengah dari Zhen Yuan. Cederanya, juga pada dasarnya stabil, tidak ada yang serius. Namun, hilangnya 50 tahun kehidupan, hilangnya esensi vital sangat serius, ini tidak dapat ditebus. Saat ini, Lu Ming berhenti untuk memulihkan diri dan bangkit untuk keluar dari gua. Tidak ada waktu, 1 hari telah berlalu, Wang Haoxian akan datang kapan saja. Dia harus melakukan persiapan. Keluar dari gua, Lu Ming mulai mengukir prasasti di sekitar susunan, satu demi satu, tidak masuk ke tanah. Lu Ming, selama setengah hari, mengukir total lebih dari selusin susunan besar. Lu Ming. Lu Ming. Pada saat ini, Xian Yanxing dan Kong Jin keluar dari gua. Meskipun mereka tidak pulih sepenuhnya, mereka setidaknya stabil dan memiliki kekuatan tempur tertentu. Kami di sini, menunggu Wang Haoxian, kata Lu Ming, dan begitu dia selesai berbicara, matanya beralih ke langit di kejauhan. Kilatan api menembus kekosongan. Wang Haoxian ada di sini. Itu cepat. Sua. Wang Haoxian muncul di atas kepala beberapa orang. Kamu memiliki nafas apiku padamu. Jika kamu tidak menyingkirkannya, kamu tidak dapat melarikan diri dari telapak tanganku. Pembunuhan Wang Haoxian lebih serius. Dia sangat sombong sehingga prestasinya jauh di atas Lu Ming dan yang lainnya, tetapi dia tidak terluka oleh Lu Ming. Menurutnya, ini sangat memalukan. Ini hanya masalah kultivasi. Jika kamu memberiku waktu setengah tahun lagi, aku akan menghukummu. Lu Ming mencibir. Bab 805. Jika kamu memiliki kultivasi yang tinggi, ini adalah bakat. Jika kamu memiliki kultivasi yang rendah, kamu akan membuat pernyataan yang tidak berguna. Bunuh. Wang Haoxian sangat menentukan. Begitu suaranya turun, dia menuangkannya ke arah mereka. Kembali. Lu Ming minum sedikit, dan Xian Yanxing memasuki 3 orang di udara, dan dengan cepat mundur. Kamu tidak bisa melarikan diri. Wang Haoxian jatuh dan melangkah maju. Apakah itu? Mulut Lu Ming dipenuhi dengan cibiran. Begitu dia menginjak tanah, prasasti itu tiba-tiba muncul di tanah. Pedang ki vertikal dan horizontal, pedang gang meraung, dan tanaman merambat berliku. Dia membunuh Wang Haoxian. Kamu membuat banyak prasasti di sini. Dengan raungan, Wang Haoxian langsung menampilkan fusi darah dan berubah menjadi api ungu di dalam susunan. Ayo pergi. Wang Haoxian ini terlalu kuat, dan darahnya adalah darah alami. Sangat sulit untuk membunuhnya setelah menggunakan fusi darah. Susunan prasasti aku tidak dapat membunuhnya. Lu Ming berbisik, dan Xian Yanxing, 3 orang di udara, naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Lu Ming baru saja menembus level 6. Hanya butuh setengah hari bagi Lu Ming untuk melewati level 6. Sejumlah besar prasasti yang terukir di atasnya tidak dapat membunuh Wang Haoxian. Lu Ming sangat jelas bahwa Wang Haoxian dapat bertahan di bawah serangan Lei Ding. Vitalitasnya terlalu kuat. Ini adalah keuntungan dari darah alami. Sekarang, Lu Ming baru saja kehilangan 50 tahun kehidupan Yuan. Sangat sulit untuk mengontrol Lei Ding dan melakukan serangan kedua. Jika dengan enggan, esensi kehidupan akan hilang secara serius dalam waktu singkat, yang pasti akan mempengaruhi kultivasi seni bela diri nanti, bahkan yayasan, dan akan sulit untuk ditingkatkan nanti. Sekarang, satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah menjebak Wang Haoxian dan kemudian mundur. Mereka terbang jauh ke arah kota Kowloon. Segera, mereka terbang 100.000 mil. Xiao Qing, pria gendut, kalian berdua, pergi ke langit dulu. Lu Ming tiba-tiba membuka mulutnya. Xian Yanxing dan masukkan kosong, sedikit leng. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin berurusan dengan Wang Haoxian sendirian? Tidak mungkin. Xian Yanxing melihat pikiran Lu Ming sekilas dan dengan tegas menolak. Ya, wanita gila itu terlalu kuat. Kamu tinggal sendiri dan mati saja. Jika kamu ingin bertarung, kita bertiga akan bertarung bersama. Akses kosong. Jangan khawatir, aku tidak akan bertarung keras dengannya. Tujuannya adalah aku. Aku akan membawa mereka pergi. Kamu pergi ke reruntuhan langit. Kita akan bertemu di Hayunzong setengah tahun kemudian. Lu Mingdao. Tidak, aku tidak akan. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dengarkan aku, rangkaian prasastiku. Jika Wang Haoxian telah terperangkap terlalu lama, dia akan segera mengejarnya. Jika kita terus seperti ini, cepat atau lambat, kita akan mati di tangannya. Yakinlah bahwa aku bisa menyingkirkan Wang Haoxian sendiri. Lu Mingdao. Mustahil. Xian Yanxing masih menggelengkan kepalanya. Pria gemuk. Lu Ming melihat ke udara. Apakah kamu benar-benar yakin? Kosongkan untuk bertanya. 10%, tapi kita bertiga tidak bersama. Xiao Qing, patuh. Lu Mingdao.
Tidak, aku akan mengikutimu. Jangan mencoba menipuku. Cara keras kepala Xian Yanxing. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa dan menghela nafas. Baiklah, pria gendut itu, kamu duluan. Xiao Qing dan aku akan membawa Wang Haoxian pergi. Setelah itu, Lu Ming menghampiri dan menarik tangan Xian Yanxing. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba mengulurkan tangannya, mengulurkan tangan dan menyentuh Xian Yanxing beberapa kali. Xian Yanxing tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming tiba-tiba akan menyerangnya tanpa jejak pertahanan. Pada saat ini, tubuhnya menjadi lunak dan mengalami koma. Lu Ming mendukung Xian Yanxing dan berkata ke udara, pria gendut, bawa Xiao Qing ke langit dan tinggalkan bumi. Ini. Kosong tertegun. Ayo, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Hanya saja gadis itu sangat keras kepala sehingga dia hanya bisa melakukan ini. Dia akan segera bangun. Lu Ming memiliki mata yang cerah dan menatap pria gendut itu. Ya, jaga dirimu. Kosong menjadi desahan, sekarang hanya begitu. Dia juga tahu bahwa sulit bagi mereka bertiga untuk melarikan diri dari kejaran Wang Haoxian. Lu Ming sendiri mungkin punya cara. Lu Ming, jika kamu tidak datang, Hai Yunzong akan menemuimu dalam setengah tahun. Pria gendut itu benar-benar Yuan volume, menggulung Xian Yanxing, ke kejauhan, suaranya jauh. Lu Ming jatuh dan duduk bersila di puncak gunung. Dia terus melahap Ling Jing dan memulihkan Zhen Yuan. Darah Jiulong dengan gila melahap Ling Jing, Yuan aslinya, dalam pemulihan yang cepat. 60%, 70%, 80%. 2 jam kemudian, Yuan nyata Lu Ming telah pulih hingga 80%. Pada saat ini, cahaya ungu melintas di kejauhan, dan sosok Wang Haoxian muncul di udara. Saat ini, napasnya sedikit tidak teratur, dan wajahnya sedikit pucat. Jelas, dia juga membayar sejumlah harga untuk keluar dari pertempuran. Kamu satu-satunya. Ide bagus jika kamu ingin menahanku dan membiarkan dua lainnya melarikan diri. Namun, aku akan segera membunuhmu, dan maka aku akan membunuh dua lainnya. Wang Haoxian mencibir. Oh, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membunuhnya. Lu Ming tersenyum. Bersenandung. Wang Haoxian bersenandung dengan dingin, tapi dia tidak mendarat. Dia takut Lu Ming akan mengukir susunan prasasti di bawah ini. Aku akan membunuhmu jika aku tidak turun. Wang Haoxian mencibir dan mengayunkan tinjunya. Tinju yang menyala meledak dan membunuh Lu Ming. Lu Ming berbalik dan berjalan pergi. Dia mengambil arah yang berbeda dari Xian Yanxing dan melangkah pergi. Tidak mudah untuk pergi. Wang Haoxian berubah menjadi api dan terus mengejar Lu Ming. Metode tubuh Wang Haoxian sangat penting, dan kecepatannya sangat cepat. Lu Ming seperti Wang Haoxian, meskipun dia mampu mengambil 4 langkah berturut-turut. Meskipun dia memiliki kecepatan tinggi, dia hanya sebanding dengan Wang Haoxian. Keduanya berlari mengejar satu sama lain dan melarikan diri dalam sekejap mata. Segera, mereka terbang beberapa juta mil jauhnya. Wang Haoxian masih menggigit Lu Ming dengan erat dan mengejarnya. Aku bilang cantik, kamu mau menyusulku, aku sudah punya kekasih. Teriak Lu Ming saat dia menampilkan langkah Jiulongnya. Mencari kematian. Wang Haoxian sangat marah. Sepanjang jalan, Lu Ming kabur, tapi dia tidak lupa menyerangnya dengan berbagai bahasa. Dia hampir meniup paru-parunya. Pembunuhannya terhadap Lu Ming lebih kuat. Wanita ini terlalu sulit untuk dihadapi. Lu Ming mengertakkan gigi dan terus terbang. Di depan kami, hutan pegunungan tak berujung muncul di depan kami. Hutan pegunungan ini, pepohonannya sangat tinggi, aneh, pepohonannya hitam, bahkan daunnya juga menjadi hitam, sangat aneh. Di hutan, gemuruh hutan penuh dengan guntur. Tanpa ragu, Lu Ming bergegas masuk. Begitu dia masuk, wajah Lu Ming tiba-tiba berubah. Dia merasa tubuhnya lebih dari 10 kali lebih berat. Ada semacam tekanan padanya antara langit dan bumi, yang sangat mengurangi kecepatannya. Setidaknya 10 kali lebih lambat. Tapi sekarang, kita hanya bisa bergerak maju. Untungnya, saat Wang Haoxian menyerbu ke dalam hutan, kecepatannya juga sangat berkurang. Bab 806. Tempat apa ini? Pikiran Lu Ming berubah tajam dan melaju dengan kecepatan tinggi. Mengaum. Sebelum terbang jauh, monster berbentuk harimau hitam keluar dari bawah dan membunuhnya. Monster berbentuk harimau itu tidak berbulu, tetapi ditutupi sisik hitam. Matanya merah karena darah. Itu tidak bisa melihat kecerdasan apapun, tetapi penuh dengan keganasan. Dengan angin yang menderu-deru, monster berbentuk harimau ini memiliki kekuatan juang Raja Puncak. Begitu Lu Ming menginjaknya, jejak kekuatan meledak. Monster berbentuk harimau itu langsung diterbangkan dan jatuh ke tanah di bawah, memercikkan puing-puing. Kecepatan Lu Ming tidak pernah berhenti, maju sangat cepat. Wang Haoxian mengikuti dari dekat. Namun, di hutan pegunungan ini, kecepatan kedua orang itu menjadi jauh lebih lambat. Apalagi, ada juga monster ganas yang menyerang mereka dari waktu ke waktu, yang membuat mereka tidak bisa terbang dengan seluruh kekuatannya, dan kecepatannya pun semakin lambat.
Selain itu, semakin mereka terbang ke dalam, monster yang lebih ganas muncul, dan levelnya semakin tinggi. Pada awalnya, semua monster level dari raja teratas muncul. Di belakang, ada monster yang setara dengan 1 dan 2. Monster-monster ini tidak memiliki kecerdasan dan penuh keganasan. Melihat mereka berarti membunuh mereka. Dua orang mengejar pelarian, setengah hari, baru terbang puluhan ribu mil. Hutan pegunungan ini, tak terbatas, mereka masih berada di hutan pegunungan. Hutan binatang buas, Luming, apakah kamu sudah datang ke hutan binatang buas? Tiba-tiba, sebuah suara berdering di benak Luming. Suara ini bukan Dandan, tapi suara Jiuyang yang tertinggi. Tuan Jiuyang. Luming sangat gembira. Sejak melihat Lian Chang di dunia bawah tanah, Mahaguru Jiuyang bangun sekali. Kemudian, dia terus tertidur lelap. Tanpa diduga, dia bangun sekarang. Tuan Jiuyang, apakah ini disebut hutan binatang buas? Luming berkomunikasi dengan Jiuyang tertinggi dengan hatinya. Kamu seharusnya berada di kota Jiulong. Ini seharusnya hutan binatang buas. Aku meninggalkan sesuatu di sini, jadi aku merasakannya. Itu sebabnya aku bangun dari tidurku. Dari benak Luming, suara supremasi Jiuyang terdengar dan berkata, sepertinya kamu dikejar dan dibunuh. Dikejar wanita gila. Luming tersenyum pahit. Kalau begitu, masuklah ke kuil yang tertinggi dan berlindunglah. Jalan tertinggi Jiuyang. Ke kuil tertinggi. Luming tertegun. Di masa lalu, tertinggi Jiuyang telah menetapkan batasan di kuil tertinggi. Ketika dia dalam bahaya, dia tidak bisa memasuki kuil tertinggi. Tujuannya adalah untuk melatihnya. Sekarang, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk membiarkan dia memasuki kuil tertinggi dan menghindarinya? Seolah melihat keraguan Luming, suara tertinggi Jiuyang terdengar, dulu, aku hanya ingin melatih kamu, tidak membiarkan kamu terlalu mengandalkan kuil tertinggi. Jika kamu dalam bahaya, kamu akan bersembunyi di kuil tertinggi. Dengan cara ini, kamu akan kehilangan hati keberanian dan kesempatan pelatihan hidup dan mati. Di masa depan, pencapaiannya akan sangat terbatas. Tapi sekarang, prestasimu cukup bagus. Kamu telah mengalami banyak hal dan mendapatkan banyak latihan selama ini. Hati bela dirimu stabil. Oleh karena itu, pembatasan semacam ini tidak ada artinya bagimu. Di masa depan, kamu bisa masuki kuil tertinggi kapan saja dan biarkan orang lain masuk. Jiuyang tertinggi menjelaskan. Luming mengangguk dan sangat gembira. Tidak ada batasan pada kuil tertinggi, dan itu dapat membawa orang lain ke dalamnya, yang berdampak besar padanya. Luming, jangan senang terlalu dini. Kuil tertinggi adalah senjataku saat itu. Setelah kamu memasuki kuil tertinggi baru saja lolos ke dalam kehampaan, jadi orang lain tidak bisa melihatnya. Namun, milikmu kultivasi tidak lemah sekarang, dan musuh yang akan kamu temui di masa depan akan lebih kuat. Keadaan roh sudah dapat merasakan kehampaan. Bahkan jika kamu bersembunyi di kuil tertinggi, kamu akan dikirim sekarang, dan itu akan dibombardir. Alam roh dan roh dapat merobek ruang sesuka hati. Oleh karena itu, jika kamu bertemu orang-orang kuat itu dan bersembunyi di kuil tertinggi, kamu hanya akan menangkap kura-kura di dalam toples dan jatuh ke posisi pasif. Oleh karena itu, kekuatan kamu sendiri adalah jalan raja, dan mengandalkan hal-hal asing tidak akan bertahan lama. Mahaguru Jiuyang memberikan nasihatnya. Generasi muda tahu itu. Luming mengangguk. Tapi sekarang Luming tidak berniat memasuki kuil tertinggi untuk melarikan diri. Sekarang, lebih dari setengah hari telah berlalu. Jika dia bersembunyi di kuil tertinggi sekarang, Wang Haoxian tidak dapat menemukannya. Dengan marah, dia mungkin pergi ke Xian Yanxing dan Kong Kong untuk memasukinya. Luming berencana untuk terus menyeret Wang Haoxian. Setelah beberapa hari, Xian Yanxing dan Kong Jin memurnikan semua nafas api yang ditinggalkan Wang Haoxian pada mereka. Setelah memasuki surga, sulit dan hampir mustahil bagi Wang Haoxian untuk menemukan Xian Yanxing. Dalam hal ini, Lu Mingcai dapat yakin. Oleh karena itu, Lu Ming tidak memasuki kuil tertinggi, tetapi menyeret Wang Haoxian untuk terus terbang di hutan binatang buas. Saat terbang, Lu Ming berkomunikasi dengan Jiuyang Supreme. Tuan Jiuyang, mengapa hutan ini begitu aneh sehingga berada di bawah tekanan besar di sini? Bahkan monster tidak memiliki kecerdasan dan menjadi sangat ganas. Tanya Lu Ming, sangat ingin tahu. Monster umum, alam raja, dapat berbicara, dan alam laut roh dapat diubah menjadi bentuk manusia. Namun di sepanjang jalan, Lu Ming telah bertemu banyak monster di alam Linghai. Jangankan transformasi, tidak ada yang berbicara. Ada banyak tempat indah antara langit dan bumi. Hutan binatang buas adalah satu. Dikatakan bahwa di masa lalu, darah yang paling kuat tersebar di sini, menempuh jarak 1.000.000 mil. Di dalam darah itu, ada roh jahat, dendam, roh pembunuh yang paling kuat, dan darahnya berserakan. Tempat ini diubah menjadi jadi. Struktur bumi badan dipenuhi dengan semacam medan energi yang luar biasa. Makhluk hidup apapun akan ditekan oleh energi medan itu dan kecepatannya akan diperlambat. Pada saat yang sama, iblis di sini, yang dipengaruhi oleh roh jahat, roh pembunuh, dan kebencian dalam darah, menjadi sangat ganas dan kehilangan semua kecerdasan mereka. Itu telah direduksi menjadi monster ganas yang hanya tahu cara membunuh, oleh karena itu disebut hutan binatang buas.
Jiu yang tertinggi menjelaskan. Lu Ming tahu dengan jelas, tapi dia terkejut. Tempat ini sebenarnya disebabkan oleh darah yang tercecer dari yang paling kuat. Darah berserakan, menutupi jutaan mil, mengubah struktur bumi, sehingga di tahun-tahun mendatang yang tak berujung, monster akan dipengaruhi oleh roh-roh jahat itu dan berubah menjadi binatang buas. Itu adalah seberapa kuat, apa sebuah dunia. Kaisar Wu yang kuat tidak akan pernah bisa melakukannya. Itu tidak terlalu buruk, ini benar-benar di luar keberadaan Kaisar Wu. Tapi sekarang, apakah ada eksistensi yang begitu kuat antara langit dan bumi? Di tanah Shen Huang, Kaisar Wu dihormati. Kaisar yang kuat adalah kata ganti tak terkalahkan dan yang paling kuat. Di luar keberadaan Kaisar Wu, mungkin, di wilayah di luar Gurun Dewa, mungkinkah ada? Dia memikirkan bulan musim gugur, kemungkinan besar, diambil oleh yang kuat di luar tanah Shen Huang. Lu Ming, aku mendirikan gua sementara di hutan binatang buas. Ada banyak hal yang tersisa di dalamnya, yang seharusnya sangat membantumu. Maha Guru Jiu yang membuka mulutnya lagi, yang membuat Lu Ming bersemangat. Apa Jiu yang tertinggi? Yang kuat di alam tertinggi, yang terkuat di bawah Kaisar Wu, berada di puncak alam spiritual. Seberapa menakjubkan yang akan dia tinggalkan? Lu Ming tidak sabar. Bab 807. Setiap orang memiliki rencana untuk meninggalkan jalan untuk dirinya sendiri. Jiu yang tertinggi tidak termasuk. Sebelum kecelakaan itu, dia meninggalkan beberapa gua rahasia di beberapa tempat. Di hutan binatang buas, ada gua rahasia yang tidak diketahui siapapun kecuali Jiu yang Supreme. Baru saja, dia terbangun dari tidur lelapnya hanya karena dia berada di dekat gua tertinggi Jiu Yang. Guru tertinggi Jiu Yang memberitahu Lu Ming lokasi umum. Tunggu 2 hari sebelum kamu pergi. Pertama serat Wang Haoxian ini selama beberapa hari. Lu Ming berpikir. Dalam 3 hari berikutnya, Lu Ming tidak pergi jauh ke dalam hutan binatang buas. Dia membawa Wang Haoxian berkeliling hutan. Itu telah diteruskan selama 3 hari, dan kecepatannya sama. Lu Ming tidak bisa menyingkirkan Wang Haoxian, dan Wang Haoxian tidak bisa mengejar Lu Ming. Aku tidak percaya, Yuan aslimu sekuat aku. Wang Haoxian menjerit, matanya terbakar amarah. Selama 3 hari, dia mengejar Lu Ming selama 3 hari. Niat membunuhnya pada Lu Ming tidak berkurang, tetapi bahkan lebih kuat. Sudah hampir waktunya untuk menyingkirkannya. Lu Ming tergerak. Sebelum dan sesudah, sudah hampir 4 hari. Xian Yanxing dan Kong Jin seharusnya menyempurnakan nafas api yang ditinggalkan oleh Wang Haoxian dan memasuki langit dan bumi. Sekarang, Lu Ming berencana untuk menyingkirkan Wang Haoxian dan pergi ke gua yang ditinggalkan oleh tertinggi Jiu Yang. Sua. Lu Ming melangkah maju dengan kecepatan tinggi. Di depannya, ada sebuah danau. Lu Ming langsung bergegas ke danau. Kemudian, dengan sebuah pemikiran, dia memasuki kuil tertinggi. Tidak mudah berjalan dari dasar danau. Pada saat berikutnya, Wang Haoxian menyusulnya dan memotretnya. Api yang berkobar menyebar. Air danau menguap dalam sekejap. Ada kabut tak berujung antara langit dan bumi. Di bawah, hanya ada dasar danau yang kering, tetapi Lu Ming telah kehilangan jejaknya. Sialan, itu dari bawah tanah. Jangan pikirkan itu. Wang Haoxian meraung, pinjunya menghantam, bumi retak, bebatuan dan lumpur terciprat, tapi tidak ada Lu Ming sama sekali. Wang Haoxian gila, melihat sekeliling dengan gila. Lu Ming terlalu malas untuk mengurus semua ini. Di kuil tertinggi, dia mulai melahap kristal dan pulih dengan seluruh kekuatannya. 2 hari kemudian, kultivasi Lu Ming pulih sepenuhnya dan kondisinya pulih ke puncaknya. Saat ini, dia keluar dari kuil tertinggi. Wang Haoxian telah menghilang. Lu Ming menuju Jiu yang tertinggi mengatakan arah, sangat cepat. Dengan baik. Setelah terbang ribuan mil, Lu Ming tiba-tiba bergegas ke hutan di bawah. Dengan lambaian kedua tangan, susunan prasasti yang menyatukan nafas muncul di tubuhnya dan menyatukan nafasnya sepenuhnya. Segera, aku melihat Wang Haoxian terbang dengan wajah muram. Wanita ini benar-benar abadi. Setelah itu, Lu Ming tidak terbang di langit, tetapi melewati hutan. Karena susunan prasasti Astringen, dia dapat dengan mudah menghindari monster-monster itu, dan kecepatannya masih sangat cepat. 1 jam kemudian, Lu Ming berlari ribuan mil jauhnya dan muncul di bawah tebing besar. Tuan Jiu Yang, pintu masuk gua yang kamu katakan ada di tebing. Tapi kenapa aku tidak mengetahuinya? Lu Ming bertanya. Di mana ada takik di tebing, di situ ada pintu masuk. Suara dari 9 yang tertinggi berdering. Lu Ming berjalan melewatinya dan menemukan takik di tebing. Lu Ming mengamati dengan hati-hati dan mendorongnya ke bawah dengan tangannya. Dia tidak bergerak, sepertinya tidak ada pintu masuk. Demikian pula, Lu Ming tidak menemukan jejak prasasti itu. Lu Ming, di sini, aku membuat susunan virtual dan nyata. Susunan semacam ini sangat misterius. Jika kamu menganggap ini sebagai esensi, itu adalah esensi. Jika kamu menganggapnya sebagai virtual di hati kamu, tebing akan tidak ada, itu virtual. Jika kamu melangkah keluar, kamu secara alami akan memasuki gua. Jalan tertinggi Jiu Yang. Ini adalah pertempuran antara kehampaan dan kenyataan.
Lu Ming heran. Arai semacam ini sangat maju. Bahkan Lu Ming tidak bisa melakukannya sekarang. Aman untuk mengatur susunan ini untuk menjaga gua. Misalnya, seperti dua kacang polong di dalam gua, kamu bisa membuat gua dan lingkungan sekitarnya menjadi satu. Itu terlihat persis sama. Kebanyakan orang melihatnya sebagai gunung, dan bahkan jika kamu berjalan melewatinya, kamu akan merasakannya sebagai gunung. Tetapi jika kamu berpikir, tempat ini adalah sebuah gua, maka kamu pergi, itu adalah gua, kamu dapat masuk ke dalam gua, sangat misterius. Jadi, bahkan jika seseorang datang ke sini selama bertahun-tahun, mereka tidak akan menatap tebing, mengira itu adalah gua. Ini adalah pintu masuk, kecuali mereka diberitahu. Selain itu, susunan prasasti dari realitas virtual bertemu dengan realitas yang terintegrasi sempurna dengan lingkungan sekitarnya, sehingga sulit untuk merasakan keberadaan prasasti. Lu Ming tersenyum dan melangkah menuju tebing. Melihat dia akan menabrak tebing, tubuh Lu Ming menghilang dari tebing. Lu Ming masuk dan menemukannya di sebuah gua besar. Gua ini cukup besar, tetapi sangat sederhana. Hanya ada tempat tidur batu, meja batu, dan beberapa bangku batu. Di atas meja terdapat kotak batu giok, di dalamnya terdapat beberapa cincin penyimpanan. Di bagian paling dalam goa, terdapat dua pohon kecil. Pohon-pohon itu tingginya lebih dari satu orang. Daunnya berwarna hijau tua dan mengeluarkan bau yang aneh. Di pohon kecil itu, juga dihasilkan beberapa buah. Pohon Chonghun, benar-benar berbuah. Sosok tertinggi Jiu yang muncul, memandangi dua pohon kecil, menunjukkan warna bahagia. Pohon jiwa, Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Pohon Ninghun dan buah Ninghun sangat membantu semangat dan jiwa, bahkan jiwa. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja pada tahun-tahun itu. Aku menanamnya di sini, tetapi aku tidak menyangka akan berbuah. Dengan dua buah ini pohon dan buah jiwa Ning, kekuatan jiwaku dapat dikembalikan ke bagian. Jiu yang tertinggi menjelaskan. Selamat. Lu Ming juga sangat senang. Di dalam hatinya, dia juga menantikan pemulihan Jiu yang supreme. Lu Ming, selama ini, aku pulih di bawah pohon pembekuan jiwa. Diperkirakan akan memakan waktu lama. Di antara cincin penyimpanan itu, ada beberapa barang yang aku tinggalkan di sini. Meskipun tidak ada harta yang unik, itu seharusnya berguna kepadamu. Setelah mendengarkan ini, tubuh Jiu yang terbang ke dua pohon buah, memetik satu buah, memegangnya di tangannya, dan duduk bersila. Lu Ming melihatnya sejenak, lalu pergi ke meja batu, mengambil salah satu cincin penyimpanan, dan tenggelam ke dalamnya. Saat berikutnya, mata Lu Ming berbinar. Cincin penyimpanan ini penuh dengan prajurit roh dan berbagai bahan pemurnian. Kebanyakan dari mereka adalah level 6, level 7 dan bahkan level 8. Ini luar biasa, ini luar biasa. Kita harus tahu bahwa prajurit roh tingkat 7 dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka hanya jika mereka dalam keadaan roh. Adapun prajurit roh tingkat 8, mereka hanya dapat mengerahkan kekuatan mereka karena adanya keadaan roh-roh. Dan cincin penyimpanan ini, tidak hanya memiliki, tetapi juga memiliki banyak tampilan. Dan bahan untuk peralatan pemurnian itu juga merupakan bahan langka. Jika kamu mengeluarkan prajurit roh dan bahan pemurnian senjata ini, mereka akan sangat berharga. Lu Ming dengan senang hati menyimpannya. Lihatlah cincin penyimpanan kedua. Bab 808. Kedua, ada semua jenis ramuan, dan semua jenis tumbuhan ajaib. Levelnya sangat tinggi. Ada 6 level, 7 level, dan bahkan 8 level. Semuanya dikemas dalam kotak batu giok dan disegel dengan susunan. Semangat tidak akan hilang. Mulut Lu Ming hampir keluar. Aku melihat cincin penyimpanan ketiga. Di sini, ada 3 cincin penyimpanan. Di cincin penyimpanan ketiga, ada beberapa barang lain-lain. Mata Lu Ming langsung tertarik dengan gunungan batu mentah. Ya, batu aslinya bertumpuk seperti gunung. Aku tidak tahu berapa banyak potongan yang ada. Ada juga, di sisi lain, ada kotak besi besar. Saat kamu membukanya, kamu dapat melihat bahwa semuanya adalah augite. Semua jenis augit, dan semuanya augit kelas menengah, lebih dari 100.000 buah. Lebih dari 100.000 buah augit kelas menengah. Apa konsep ini? Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ya, sungguh. Ini benar-benar Jiu yang tertinggi. Tidak ada harta di mulut Mahaguru Jiu Yang, tetapi di mata Lu Ming, semuanya adalah harta. Berapa lama sumber daya ini akan bertahan untuk Lu Ming? Puan Jiu Yang, aku akan memanfaatkan sumber daya ini dengan baik. Lu Ming berkata dalam hatinya. Kemudian, pikirannya tenggelam ke dalam cincin penyimpanan yang penuh dengan pil dan keajaiban, dan melihatnya dengan hati-hati. Ini adalah cairan bawaan. Mata Lu Ming tiba-tiba menjadi cerah, dan dia menemukan 2 botol giok besar, yang diisi dengan cairan asli bawaan. Selain itu, mereka semua adalah cairan asli bawaan yang unggul. Setiap botol penuh dengan 100 jin. Jika dijumlahkan,
Total 200 kg cairan asli bawaan, yang merupakan cairan roh tertinggi untuk mengolah tubuh. Ini ibu musim semi suiling. Lu Ming mengenali harta karun di Fast Giok lainnya. Ibu musim semi suiling, sejenis cairan roh, bahkan lebih berharga daripada cairan asli bawaan kelas 1. Haha, ibu mata air roh air ini cocok untuk membudidayakan pohon kuno pencerahan. Pikiran Lu Ming tergerak, dan pohon pencerahan kuno muncul di tanah. Lu Ming mengeluarkan ibu mata air roh dan menuangkan seluruh botol ibu mata air roh ke tanah silika kuning tua. Lu Ming menantikan untuk melihat apakah dia dapat tumbuh dengan sebotol air ibu mata air roh ini dan pohon pencerahan kuno. Kemudian dia mengumpulkan pohon pencerahan kuno ke dalam kuil tertinggi. Kemudian, di ring penyimpanan, dia melihat lebih dekat. Buah teratai hijau, bunga ular tua, rerumputan rindang. Lu Ming memandang rumput roh satu persatu, dan tiba-tiba matanya menjadi cerah. Tangan bergerak, sebuah kotak batu giok muncul di tangan. Itu rumput dunia bawah. Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya. Dia memikirkan obat yang disebut bubuk mingin. Obat semacam ini dikenal saat memurnikan api roh dari orang-orang nyata yang penuh warna. Bubuk mingin khusus digunakan untuk menangani wanita. Selama seorang wanita menghirup sedikit, dia tidak akan berdaya. Zhen Yuan tidak bisa bekerja, dan dia bisa dibantai. Obat utama bubuk mingin adalah rumput mingin. Awalnya, Lu Ming tidak tertarik dengan obat-obatan ini, tetapi ketika dia melihat rumput, dia memikirkan Wang Haoxian. Bukankah Wang Haoxian mencoba membunuhnya? Lalu biarkan dia merasakan rumput dunia bawah. Segera, Lu Ming memilih beberapa bahan pembantu dan mulai memurnikan bubuk yin. 2 jam kemudian, Lu Ming berhasil memurnikan bubuk mingin. Wang Haoxian, kuharap kamu belum pergi. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Kemudian dia meninggalkan gua dan muncul di luar tebing. Kemudian, Lu Ming naik ke udara. Sekarang, dia ingin mengambil inisiatif untuk mencari Wang Haoxian. Lu Ming terbang dengan kecepatan tinggi di langit, berputar-putar. Lebih dari 1 jam kemudian, mata Lu Ming bergerak. Di depannya, kilatan api datang dengan cepat. Itu adalah Wang Haoxian. Lu Ming, akhirnya aku menemukanmu. Wang Haoxian berteriak. Sangat indah, tetapi saat ini, tidak ada rasa keindahan. Wang Haoxian, kamu telah mengejarku selama beberapa hari, jadi kamu memikirkanku. Mengapa kamu tidak melupakan kebencian kakakmu? Bagaimana kalau menjadi selir untukku? Lu Ming tertawa, sengaja membuat marah Wang Haoxian. Kamu ingin mati. Wang Haoxian dengan marah minum dan bergegas ke arahnya. Dia tidak terlalu memikirkan mengapa Lu Ming tidak melarikan diri. Dia sangat marah. Aku, Lu Ming, adalah selirku. Aku tidak akan menghinamu. Lu Ming terus merangsang Wang Haoxian. Benar saja, Wang Haoxian bahkan lebih marah. Dia melemparkan dirinya ke arah Lu Ming dengan kepalan tangan. Api bergulung, yang sangat mengerikan. Lu Ming memanfaatkan Zhenju Tiangong dan membaginya dengan satu tangan. Di telapak tangan ini, ada gumpalan bubuk yin gelap, yang berdifusi ke arah Wang Haoxian. Menyentuh. Saat tinju dan telapak tangan bertemu, tubuh Lu Ming bergetar dan mundur dengan cepat. Hanya merasakan darah dan darah melonjak, hampir muntah darah. Semoga berhasil, Lu Ming berpikir pada dirinya sendiri. Seluruh tubuh Wang Haoxian penuh dengan nyala api dan dapat membakar segalanya. Namun, bubuk yin gelap, yang mengandung roh dunia bawah dan sangat dingin, kemungkinan besar akan menahan nyala api. Mati. Setelah Wang Haoxian mundur Lu Ming dengan satu pukulan, pukulan lain keluar. Lu Ming melambaikan tangannya lagi, dan masih ada bekas bubuk hitam di telapak tangan ini. Wang Haoxian sangat marah sehingga dia tidak mengetahuinya. Dengan cara ini, Lu Ming dan Wang Haoxian bertarung 5 jurus berturut-turut. Lu Ming mundur 5.000 meter berturut-turut, dan seteguk darah menyembur keluar. Tidak, diperkirakan butuh beberapa saat sebelum penyerangan. Ayo pergi dulu. Lu Ming berbalik dan berlari. Jika kamu ingin lari, jangan pikirkan itu. Wang Haoxian sedang terburu-buru. Setelah beberapa saat, dia terbang ribuan mil. Wajah Wang Haoxian tiba-tiba berubah, tubuhnya bergetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Berhasil. Begitu mata Lu Ming cerah, dia berhenti dan melihat kembali ke Wang Haoxian dengan mencibir. Apa yang telah kau lakukan padaku? Wang Haoxian memelototi Lu Ming. Tidak apa-apa. Itu hanya racun kecil. Sekarang, apakah kamu merasa lunak di sekujur tubuh, dan kamu tidak dapat memobilisasi Zhen Yuan? Lu Ming mencibir. Kamu, berarti. Wang Haoxian menjadi pucat. Menjijikkan, lebih hina, sebanding dengan keluarga kerajaanmu. Sekarang, kaulah yang mati. Lu Ming melangkah keluar dan membunuh Wang Haoxian. Wang Haoxian mengertakkan gigi dan melarikan diri. Lu Ming sedang terburu-buru. Namun, Wang Haoxian jatuh ke dalam bubuk yin yang gelap, dan Zhen Yuan menjadi semakin sulit untuk dipindahkan. Kecepatannya melambat dengan cepat. Perlahan, dia bahkan tidak bisa terbang.
Dia mendarat di tanah, gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Ledakan. Lu Ming juga mendarat, melangkah keluar, dan menyerang ke arah Wang Haoxian. Saat ini, Wang Haoxian Zenyuan tidak bisa bekerja sama sekali dan hanya bisa keluar dengan konsepsi artistik. Namun, tidak ada Yuan nyata, hanya konsepsi artistik, dan kekuatannya sangat terbatas. Lu Ming menghancurkan konsep artistik Wang Haoxian dengan satu pukulan. Wang Haoxian mendengkur dalam diam dan terbang dari jauh. Dia jatuh ke tanah, memuntahkan darah di mulutnya dan terlihat pucat. Membunuh. Lu Ming melangkah keluar, membunuh peluang seperti air pasang. Wang Haoxian menutup matanya dengan putus asa. Dia tidak berharap untuk membalaskan dendam Wang Haotian kali ini. Alih-alih membunuh Lu Ming, dia mengambil dirinya sendiri. Tapi setelah menunggu beberapa saat, dia tidak merasakan telapak tangan Lu Ming jatuh. Dia tidak bisa membantu tetapi membuka matanya. Namun, Lu Ming menatapnya dengan hati-hati, dan cahaya, amoralitas, berkedip di matanya dari waktu ke waktu. Di matanya, Lu Ming menunjukkan cahaya semacam ini. Bab 809. Hati Wang Haoxian mendingin. Lu Ming, kamu bisa membunuhku jika kamu mau. Jika kamu ingin menghinaku, aku tidak akan melepaskanmu sebagai hantu. Wang Haoxian berteriak. Menghinamu, kamu terlalu banyak berpikir. Lu Ming merasa kedinginan. Dia tidak membunuh karena dia memikirkan cara yang lebih baik. Dia memikirkan susunan prasasti yang dipelajari dari Lian Chang, susunan dewa yang terbelah. Sejumlah besar prasasti sangat kuat. Jika terukir dalam pikiran seseorang, itu bisa menembus jiwanya. Hidup dan mati sepenuhnya dikuasai oleh orang yang mengukir susunan. Wang Haoxian, terlepas dari bakat dan kekuatan tempurnya, sangat kuat. Jika dia bisa mengendalikannya, dia pasti akan sangat berguna. Dia bisa mendapatkan banyak informasi berguna darinya. Namun, untuk mengukir susunan semacam ini, lawan tidak boleh memiliki perlawanan. Wang Haoxian tidak dapat memobilisasi Zenyuan sekarang. Dia lemah, jadi dia siap untuk memulai. Wah, wah. Lu Ming mengarahkan jarinya ke tubuh Wang Haoxian dan memblokirnya sepenuhnya. Tidak hanya Zenyuan yang tidak dapat menggunakannya, tetapi juga konsepsi artistik dan api spiritual tidak dapat digunakan. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan setetes darah Wang Haoxian, dan jari-jarinya dipenuhi dengan api spiritual biru, dan terus-menerus mengukir prasasti di kehampaan. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Wang Haoxian bergidik. Dia benar-benar bingung. Tapi Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikannya, jadi dia mengukirnya dengan penuh perhatian. Satu demi satu, prasasti itu tidak masuk ke alis Wang Haoxian. Wang Haoxian merasa ada sesuatu yang lebih dalam pikirannya, dan wajahnya menjadi pucat. Array Split God sangat rumit. Ini berisi 18.000 prasasti. Lu Ming membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan prasasti itu. Wah! Lu Ming sering menghembuskan nafas. Katakan, apa yang telah kamu lakukan padaku? Wang Haoxian menangis. Itu hanya terukir dengan susunan besar. Susunan besar ini, yang disebut susunan dewa terbelah, dapat menembus jiwamu dan mengandung api spiritualku. Selama pikiranku bergerak, susunan dewa terbelah dapat merobek jiwamu dan membuatmu menjadi idiot. Lu Ming tertawa. Wajah Wang Haoxian bahkan lebih pucat dan dia berteriak, kamu kejam, kamu tidak tahu malu, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Dengan senyum tipis, Lu Ming menunjuk Wang Haoxian dan melepaskan segelnya. Kemudian dia duduk berlutut dan menunggu dengan tenang. Dia sedang menunggu Wang Haoxian untuk memulihkan Zenyuan. 1 jam, dalam sekejap. Ledakan. Tubuh Wang Haoxian dipenuhi dengan nyala api yang mengerikan, mesin pembunuhnya sedingin es. Lu Ming, itu kesalahan terbesarmu karena kamu tidak membunuhku. Sekarang, mati. Wang Haoxian sangat marah. Benarkah, kamu lupa bahwa aku mengukir susunan dewa yang terbelah di pikiranmu? Lu Ming mencibir. Tidak peduli apa yang kamu ukir, bunuh kamu, semuanya sudah beres. Wang Haoxian bergerak dan membunuh Lu Ming. Tapi saat berikutnya, tubuh Wang Haoxian menjadi kaku, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Ah! Jeritan kesakitan datang dari mulut Wang Haoxian. Dia memegang kepalanya dan berguling-guling di tanah. Hentikan, hentikan. Wang Haoxian berteriak, seolah kesakitan. Lu Ming tersenyum ringan dan berhenti mengendalikan susunan dewa yang terbelah. Wang Haoxian berhenti dan berlutut di tanah, terengah-engah. Setelah beberapa saat, dia basah kuyup oleh keringat dingin, dan pakaian tipisnya menempel di tubuhnya, menonjolkan sosok cekung dan cembungnya. Dia terlihat pucat dan menatap Lu Ming dengan ngeri dan menangis. Kamu kejam, kamu tidak tahu malu. Jika kamu memiliki benih, kamu akan membunuhku. Bunuh kamu. Kenapa aku harus membunuhmu? Kamu masih hidup, tapi itu sangat berguna bagiku. Lu Ming tertawa. Terlebih lagi, aku beritahu kamu, susunan dewa yang terbelah diukir oleh api spiritual aku. Ini sepenuhnya sesuai dengan keinginan aku. Jika kamu memikirkannya, itu akan pecah. Selain itu, kamu tidak ingin bertanya kepada para tetua dari keluarga Wang akan melepaskannya untukmu. Tidak ada yang bisa melepaskannya kecuali aku.
Jika kamu mencoba melepaskannya dengan paksa, susunan dewa yang terbelah akan merobek jiwamu dan membuatmu idiot. Kata-kata Luming membuat wajah Wang Haoxian semakin pucat. Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Haoxian merasa putus asa. Ini sangat sederhana, selama kamu mengikutiku dan menjadi gadis pelayanku. Luming berkata dengan ringan. Apa, jadilah gadis pelayanmu. Kamu istirahat, kamu bermimpi, aku lebih baik mati daripada menjadi gadis pelayanmu. Wang Haoxian berteriak. Apa statusnya? Putri kesayangan Wang, kecantikan terkenal di kota Jiulong, memberikan perhatian yang sama pada kecantikan dan bakat. Aku tidak tahu berapa banyak orang di sekitarnya. Selama dia terus seperti ini, dia pasti akan menjadi dewa spiritual di masa depan. Sekarang, Luming benar-benar memintanya menjadi pembantunya. Bagaimana dia bisa setuju dan menerima? Dia lebih baik mati daripada menurut. Sebaiknya kamu setuju. Selama aku menggerakkan pikiranku, susunan dewa yang retak akan membuatmu menjadi idiot. Percaya atau tidak, setelah aku membuatmu idiot, aku akan menjualmu ke rumah bordil. Put, dewa tingkat dewa arogan Wang Haoxian, bekerja sebagai pelacur di rumah bordil, diperkirakan banyak pria akan menjadi gila. Luming mencibir. Wajah Wang Haoxian pucat, dan tubuhnya bergetar hebat. Jika demikian, itu akan sangat memalukan baginya. Itu akan 10 kali lebih buruk daripada membunuhnya. Dia menatap mata Luming, ada ketakutan, tetapi juga peluang membunuh yang kuat. Dia ingin membunuh Luming, tapi dia tidak berani. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa secepat pikiran Luming. Dia benar-benar takut Luming akan mengubahnya menjadi idiot dan menjualnya ke rumah bordil. Aku lupa memberitahumu satu hal. Susunan dewa yang terbelah terkait erat denganku. Selama aku mati, susunan dewa yang terbelah akan pecah secara otomatis. Jadi, jangan coba-coba membunuhku. Di masa depan, kamu harus untuk melindungiku. Apakah kamu mengerti? Lu Mingdao. Wang Haoxian lebih putus asa. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku memberitahumu, jika kamu ingin melakukan sesuatu yang salah padaku, atau melakukan sesuatu yang tidak bisa aku lakukan, aku lebih baik mati daripada menurut, daripada mati. Wang Haoxian menggertakkan giginya dan berkata, ya. Luming tersenyum, melangkah maju, mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengangkat dagu Wang Haoxian. Ini membuat tubuh Wang Haoxian bergetar dan matanya berkilat. Dia benar-benar terhina, dan kemarahan di hatinya hampir membakar seluruh dirinya. Itu terlalu tenang. Ya, Luming ingin balas dendam. Namun pada akhirnya, dia tidak hanya tidak membunuh Luming, tetapi dia juga jatuh ke tangan Luming. Dia bahkan harus menjadi gadis pelayan Luming dan mematuhi perintahnya. Tidak hanya itu, tetapi juga pada gilirannya melindungi keselamatannya. Apakah ada sesuatu yang lebih menindas di dunia? Jangan khawatir, aku tidak tertarik padamu. Luming tersenyum tipis dan mundur beberapa langkah. Semangat Wang Haoxian dipenuhi dengan naik turunnya tubuhnya, dadanya yang tinggi dan gemetar. Sejujurnya, Wang Haoxian sangat cantik, anggun dan mengejar Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Luming berkata bahwa dia tidak tertarik, yang juga merupakan semacam serangan terhadap Wang Haoxian. Apa yang aku ingin kamu lakukan sangat sederhana. Di masa depan, tinggallah bersamaku di hutan binatang buas ini, berburu dan bunuh monster dan dapatkan esensi darah iblis. Setelah itu, kamu akan datang ke sini setiap 7 hari untuk menyerahkan lebih dari 5 tingkat darah roh laut roh. Untuk saat ini, lakukan saja hal ini. Lu Mingdao. Bab 810. Jika kamu memiliki pemukul gratis, kamu harus memanfaatkannya sepenuhnya. Di hutan binatang buas, ada monster kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia berburu dan membunuh iblis dan melahap esensi darah, kecepatannya terlalu lambat. Dengan Wang Haoxian, dia dapat mempraktikkan lebih banyak energi. Ya, aku berjanji padamu. Wang Haoxian menggertakkan giginya. Permintaan ini tidak sulit, dia bisa menerimanya. Yang dia takutkan adalah Luming mengajukan beberapa persyaratan yang tidak masuk akal, seperti menghangatkan tempat tidur. Dalam 7 hari, dia harus menyerahkan 7 bagian dari esensi darah monster 5 tingkat lautan roh. Rata-rata, tidak apa-apa untuk berburu dan membunuh satu roh monster laut 5 monster berat dalam 1 hari, yang tidak sulit baginya. 7 hari kemudian, kita akan bertemu di sini. Jika kamu di masa depan, ketika kamu membelot, aku akan langsung menerobos formasi dewa yang terbelah. Luming membuka mulutnya dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia berkedip dan pergi dari sini. Luming. Di mata Wang Haoxian, ada kesempatan membunuh yang luar biasa. Tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya yang cantik terpelintir. Dia benci, dia marah. Setengah jalan, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia berencana untuk mendengarkan perintah Luming untuk saat ini, dan kemudian menemukan kesempatan untuk memecahkan arai dari Luming, dan kemudian membunuhnya. Tapi pertama-tama kita harus menanggung penghinaan. Memikirkan hal ini, dia benar-benar tenang, dan dia pergi dari sini untuk berburu dan membunuh monster. Secara alami, Luming tidak mengetahui ide Wang Haoxian. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan peduli.
Dia percaya diri. Setelah beberapa saat, dia akan melampaui Wang Haoxian dalam efektivitas tempur. Kembali ke Gua Jiuyang Supreme masih duduk di bawah pohon kondensasi jiwa dengan lutut disilangkan. Tampaknya itu akan memakan waktu. Lu Ming mengeluarkan setumpuk batu mentah dan duduk bersila. Darah Jiulong muncul dan melahap 100 batu mentah dalam satu tarikan napas. Kemudian, pemurnian untuk meningkatkan Yuan yang sebenarnya. Setelah $100 penyulingan, 100 lagi. Ledakan. Di lautan roh, gelombang laut bergemuruh dan sungai serta lautan terbalik. Ketika Lu Ming memurnikan 800 batu mentah, luas Linghai menjadi 2 kali lipat lagi. Kultivasi Lu Ming melangkah ke 3 tingkat Linghai. Kemudian, lanjutkan menyempurnakan batu aslinya. Setelah 4 hari berikutnya, kultivasi Lu Ming dipromosikan ke 3 puncak Linghai. Di puncak 3 Linghai, Lu Ming telah mencapai kemacetan. Jika dia ingin meningkatkan lebih lanjut, dia harus menumbuhkan konsepsi artistik bumi dan suasana guntur ke tingkat kedua Xiao Cheng sebelum dia dapat terus meningkat. 7 hari telah tiba, pergi untuk melihat apakah Wang Haoxian telah mendapatkan darah esensi dari binatang iblis itu. Pikiran Lu Ming bergerak dan keluar dari gua ke tempat yang disepakati dengan Wang Haoxian terakhir kali. Dari kejauhan, dia melihat Wang Haoxian duduk di sana dengan lapisan api di sekujur tubuhnya, seperti Dewi Api. Sejujurnya, Wang Haoxian, yang telah menutup matanya dan berlatih tanpa roh pembunuh, masih sangat cantik. Seluruh tubuhnya terbakar dan memiliki semacam perasaan psikedelik. Saat Lu Ming tiba, Wang Haoxian membuka matanya. Apakah kamu sudah mendapatkan esensi monster itu? Lu Ming bertanya sambil tersenyum. Ini dia. Wang Haoxian melambaikan tangannya dan terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming mengambil botol giok dan melihatnya. Ada 9 tetes esensi darah seperti mutiara merah darah, yang merupakan esensi darah dari binatang iblis. Jika kamu mengeluarkan botol batu giok dan menyegelnya, kamu dapat menyimpannya selama sebulan, dan darah esensinya tidak akan hilang. Semakin kuat keberadaannya, semakin kuat energi dan aktivitas esensi darah, semakin lama waktu retensinya. Wang Haoxian melempar esensi darah ke Lu Ming dan berbalik dan pergi. Berhenti. Lu Ming minum dingin. Tubuh Wang Haoxian bergetar, menoleh untuk melihat Lu Ming dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lupakan identitasmu. Kamu adalah gadis pelayanku sekarang. Apakah gadis pelayan memperlakukan tuan dengan sikap seperti ini? Mata Lu Ming menyipit, tersenyum. Gigi perak Wang Haoxian mengatup dan menatap Lu Ming dengan kebencian. Apa yang kamu inginkan? Wang Haoxian menggertakkan giginya. Gadis pelayan, harus memiliki sikap gadis pelayan, jika tidak, biarkan kamu pergi untuk menghangatkan tempat tidurku. Mulut Lu Ming ditutupi dengan senyum aneh. Jangan pikirkan itu. Wajah Wang Haoxian memerah dan dia menunggu matanya yang besar. Setelah setengah suara, dia akhirnya melunak dan membungkuk sedikit. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Lu Ming kecil, tuan, budak, pelayan, tolong pergi. Berbicara kalimat ini, tampaknya upaya seluruh tubuh Wang Haoxian dihabiskan, dan dia sedikit tersentak. Terlebih lagi, kamu tidak cukup tulus. Orang yang tidak tahu berpikir kamu akan memakanku dan berpikir kita memiliki kebencian yang dalam. Kata baik, ingat, sikap tulus, dari lubuk hatiku, sebagai tuan muda, dihormati oleh kamu, kamu tahu. Lu Ming membentak perintah. Wang Haoxian hampir muntah darah. Dia berteriak dalam hatinya, kita memiliki kebencian yang mendalam, oke. Bagaimana bisa tulus? Jika tidak dikendalikan oleh susunan, dia ingin menghancurkan Lu Ming. Seberapa tulus? Tuan Lu Ming, aku ingin kamu pergi. Wang Haoxian menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Lupakan saja, berlatihlah lebih banyak di masa depan. Ayo. Lu Ming melambaikan tangannya dengan sangat tidak puas. Ini membuat dada Wang Haoxian naik turun lagi. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus bersabar. Hanya ketika dia toleran, dia dapat memiliki kesempatan untuk membalas dendam Lu Ming. Setelah Wang Haoxian pergi, Lu Ming kembali ke gua. Kemudian dia membuka 7 botol batu giok satu persatu. 7 bagian esensi darah, 5 bagian lautan spiritual, 5 bagian, 2 bagian, 6 bagian lautan spiritual. Pembuluh darah Jiulong membuka mulutnya dan menelan semua esensi darah 7 menit dan mulai memurnikan. Sekarang, semua kekuatan esensi dan darah, Lu Ming digunakan untuk meningkatkan darah Jiulong. Pertama-tama, tingkatkan darah Jiulong ke level dewa, dan kemudian dia akan memiliki darah level dewa 2 kali lipat, dan kekuatan tempurnya akan lebih kuat. Dalam waktu kurang dari sehari, 7 esensi darah dimurnikan. Jelas, esensi darah ini tidak dapat meningkatkan darah Jiulong ke tingkat dewa. Akan memakan waktu lama bagi Master Jiuyang untuk pulih di sini. Sekarang Xiao Qing dan pria gendut itu tidak dalam bahaya. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk berlatih di langit. Aku akan berlatih di sini. Lu Ming duduk bersila di tanah, memikirkan arah untuk berlatih di belakang. Langkah Jiulong di langit tidak jauh dari langkah kelima. Ada juga 3 keajaiban Dewa Naga.
Ketika aku punya waktu untuk mengintegrasikan konsep artistik bumi ke dalamnya, aku juga punya cara untuk melawan musuh. Tentu saja, yang paling penting adalah memahami konsep artistiknya. Terlebih lagi, kita tidak bisa melupakan cara penulisan dan latihan. Memikirkan hal ini, jari Luming bersinar dan tombak naga tak terbatas muncul di tangannya. Puan Jiuyang, ada banyak logam mulia di sini, yang bisa diringkas menjadi tombak naga yang tak terbatas. Sepotong logam muncul di tangan. Logam ini disebut besi bulan bintang. Ini memiliki pola seperti bintang kecil di atasnya. Ini sangat cantik. Di tangan Luming, api roh biru muncul, membungkus besi bintang dan bulan dan mulai menyala. Segera, besi bulan bintang melunak, dan akhirnya berubah menjadi genangan cairan, membungkus senjata naga nirkabel. Luming melambaikan jari dan tulisannya, mekar di udara dan terbang ke tombak naga yang tak terbatas. Dengan prasasti terukir, besi bulan bintang juga perlahan menjadi tombak naga yang tak terbatas. Terima kasih sudah subscribe Penatua.